Ala Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, tibalah kita di penghujung season ini ya, di penghujung season ini dan kondisinya sebenarnya sepertinya kondisi kita tuh sedang berkabung ya di mana-mana ya. Pertama secara ini ya, secara lingkup yang kecil sebenarnya kita banyak yang mungkin sedang kurang sehat ya. Biasa kalau akhir tahun tuh kadang gantian cuaca, terus cuaca ekstrim gitu, dan kita juga menghadapi ikut berbelasungkawa ya tentunya untuk saudara-saudara kita di Sumatera sana yang tengah dihadapkan kepada musibah yang sangat besar ya. Maka sebelum kita mulai, mungkin kita eh, berdoa sejenak ya, berdoa untuk teman-teman di kelas kita ataupun mungkin juga di LSC secara umum yang sedang sakit. Semoga Allah berikan lekas kesembuhan untuk mereka, kemudian juga berikan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi ujian berupa sakit. Begitu juga dengan saudara-saudara kita di Sumatera sana yang Allah coba dengan begitu banyak musibah ya, dari mulai kehilangan materi, bahkan juga kehilangan sanak kerabat ya. Berdoa masing-masing ya, dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah. Sebelum kita memulai pertemuan malam hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca doa sebelum menuntut ilmu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum saya persilakan open mic, mungkin saya akan bacakan ayat yang akan kita bahas malam ini, yaitu dari ayat 11 sampai ayat 15 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Tsamud biṭagwaha إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas atau zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Shalih, Nabi Shalih maksudnya, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia takut terhadap akibatnya. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ya, sebagaimana sebelumnya kita sudah membahas perihal surah Asy-Syam ini, dimulai dengan pekan sebelumnya membahas tentang sumpah-sumpah Allah dengan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, sebagai dengan tujuan untuk membuat manusia bisa berzikir, bertafakur gitu ya. Dan kemudian Allah menjelaskan juga tentang apa yang ada dalam jiwa manusia. Kemudian yang paling inti di sini ada di ayat yang akan kita bahas malam ini, yaitu tentang bagaimana sebenarnya kan ayat ini diturunkan itu sebagai ancaman untuk kaum musyrikin ya, kaum musyrikin ketika menghadapi dakwah Rasulullah bahwa mereka itu hampir saja ditimpa azab karena kesyirikan dan pendustaan mereka terhadap risalah Rasulullah SAW.
Dan di sini, di ayat ini kemudian Allah menceritakan tentang apa yang ditimpakan Allah, yaitu azab Allah kepada kaum Samud akibat dari kesyirikan dan pembangkangan mereka terhadap Rasul yang Allah utus kepada mereka, yaitu Nabi Soleh. Mereka diajak mengesahkan Allah, tapi kemudian mereka membangkang gitu. Bahkan mereka berlaku sombong ya. Ini yang akan kita bahas malam ini. Eh, kita sudah lengkap ya sekarang ya. Bentar. Ya, barangkali ada yang mau mengajukan diri mungkin untuk memulai open mic. Silakan dimulai dari siapa? Ada yang mengajukan atau mau saya tunjuk? Oh iya, kayaknya tadi Mbak In bilang mau off ya nanti jam 8. Mungkin Mbak In mau open mic lebih dulu sebelum nanti off. Mbak In, belum nyalain kamera ya. Silakan Mbak In Oh mau iya, iya. duluan. Enggak kedengeran enggak? Halo? Kedengaran Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, berarti jam 8 sebentar lagi. Hmm, Saya langsung ke belajar. Tapi agak kecil ya suaranya kalau di saya sekarang. Halo? Halo? Di yang lain gimana? Saya eh, langsung ke Kecil, infonya. nggak kurang jelas. Kurang deket kali Kurang Mbak dekat Iin. kayaknya Mbak. Kayaknya audio settingnya dimajuin mic-nya, yang bagian input. Tadi juga saya kecil, jadi harus manual masukinnya. Oke, oke. Halo? Nah, Nah, oke. iya. Oke, oke. Ini insight yang langsung aja ke insightnya ya, karena udah mau jam 8, jadi yang dari ayat 11 sampai ayat 15 ini sebenarnya yang saya dapat adalah ternyata kenapa dijelaskan kisah-kisah kaum Samud itu intinya adalah ternyata itu mirip sama dengan suku Quraisy ya. Suku Quraisy dan kemudian intinya ya sama seperti keadaan kita saat ini gitu. Dimana saat ini secara umum eh, negara kita bahkan di dunia negara kita mungkin diri kita sebenarnya banyak melakukan hal-hal yang nggak baik gitu kan, maksiatan dan sebagainya gitu kan, dosa-dosa yang sering dilakukan gitu. Tapi bedanya adalah kenapa kaum Samud itu langsung diazab gitu kan, sedangkan kaum Quraisy dan bahkan kita umatnya Nabi Muhammad tidak langsung gitu ya, maksudnya eh, kena azab dari Allah gitu, ditundanya gitu kan. Dan ini salah satunya memang yang itu adalah karena doa beliau gitu, doa Nabi Muhammad SAW yang untuk menunda azab untuk kita umatnya, karena saking sayangnya beliau sama kita itu yang buat ya Allah, aku sempat merinding juga gitu kan pas pas baca ini. Dan juga karena memang eh, eh, tidak kita ditunda gitu ya, ditunda gitu langsung dibinasakan karena eh, ada juga di surat apa ya itu saya lupa, tadi sempat kebaca itu apa, karena memang karena ini juga ya, maksudnya nih di surat Al-Anfal ayat 33 gitu, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Jadi nah kata meminta ampun ini yang mungkin juga jadi insight saya juga, bahwa Allah itu kerasa banget bahwa Allah itu maha pengampunnya gitu. Saat kita begitu banyak melakukan kesalahan, maksiat gitu, bahwa yang kecil pun juga termasuk maksiat ya. Kecil, sedang, besar itu dikatakan sama. Tapi Allah masih menunda gitu, nggak melangsung karena apa? Sesekali gitu, maksudnya kita masih minta ampun, ataupun ada hamba-hamba yang soleh yang memohon ampun gitu ya, untuk negeri ini, untuk bangsa ini gitu kan, bahkan untuk mungkin dunia gitu kan.
Jadi ya rahmatnya Allah gitu ya, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah untuk kita apa hambanya gitu. Dan yang aku ngerasa bahwa jangan berputus asa gitu kan atas rahmat Allah di balik kesalahan-kesalahan kita yang dulu sampai detik ini gitu kan. Kekhilafan-kekhilafan yang kita lakukan dari dulu sampai saat ini gitu, bahwa Allah akan membuka pintu taubat sampai hari kiamat gitu kan, sampai mata kita tertutup sampai hari kiamat nanti gitu. Jadi jangan pernah ngerasa apa ya, ya berputus asa, jangan ngerasa kalau eh aduh gimana ya aku salah banget gitu gitu. Iya gitu, kita memang salah gitu, tapi jangan sampai memutuskan harapan dan apa ya, harapan rasa takut yang sangat besar untuk rahmat dan ampunan dari Allah. Itu sih yang aku rasa di insight yang aku dapetin, yang aku rasain di ayat eh, 11 sampai 15 ini, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Mungkin itu aja dulu. Baik, jazakillah khairan Mbak Iin atas insight-nya. Mungkin nanti kalau misalnya sekiranya ada yang bisa ditambahkan lagi ketika sudah bisa join lagi bisa ya Mbak ya. Sementara yang sudah saya catat di sini ada 2 poin penting dari Mbak Iin itu pertama terkait kemiripan ya tadi antara kaum Samud dengan kaum Quraisy dalam hal kemaksiatan ya, di mana kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Samud zaman dahulu dengan kaum Quraisy pada saat didakwahi Rasulullah itu serupa gitu ya, di mana kemaksiatan merajalela. Hanya saja perbedaannya adalah dari apa yang kemudian kalau misalnya kaum Samud diberikan azab secara langsung, sedangkan kaum Quraisy gitu ya tidak langsung diazab, itu karena sebagaimana tadi disampaikan di Quran surah Al-Anfal ya, bahwa memang jika ada Rasul, ketika masih ada Rasul di antara umatnya itu Allah akan menunda azab itu, dan juga selama ada yang istighfar gitu ya. Makanya karena sekarang kita sudah di masa sudah tidak ada Rasulullah lagi, maka harapan kita atau sandaran kita adalah ketika kita berharap bahwa Allah tidak menurunkan azab pada kita ya, tentunya salah satunya itu ya tadi, memperbanyak istighfar ya. Itu kemudian poin keduanya adalah tentang jangan berputus asa dari rahmat Allah ya, karena tadi salah satu rahmat Allah juga adalah dengan tidak menunda dengan menunda azab ya atas dasar kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, karena sesungguhnya jika saja Allah ada berkewajiban gitu ya, berkewajiban untuk menimpakan azab, maka sungguh manusia itu pasti akan musnah ya, tidak tersisa satupun, karena pasti ada begitu banyak azab ya, ada begitu banyak kemaksiatan maksud saya. Dan sesungguhnya pintu taubat itu akan terus terbuka hingga hari kiamat nanti gitu ya. Hmm, hmm. Mungkin silakan ada yang mau menyambung dari apa yang sudah Mbak Iin sampaikan atau mau memberikan insight yang baru terkait eh, ayat 11 sampai 15. Mbak Iin sudah keluar ya. Ya udah, silakan. Belum keluar itu kayaknya. Udah kayaknya tuh. Udah ya. Ya. Mbak Silmi, Oh, silakan. oke, oke. Boleh saya daripada nanti saya lupa. Ya. Assalamualaikum. Ini pertemuan terakhir kita ya nih. Katanya season depan kita nggak tahu kayak ketemu atau enggak ya. Semoga nanti bisa bertemu lagi gitu ya. Jadi sebelumnya saya mau menyampaikan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, perilaku di grup. Mungkin kalau yang dulu ikut 5C ngerasa aku di season ini kayak kayak anteng gitu ya. Ya karena memang zaman awal join RSC itu belum banyak amanah. Jadi kayak masih RSC aja gitu, paling di luar tuh nggak ada. Tapi sejak aktif di komunitas di sini, memegang beberapa amanah itu luar biasa ya. Kayak sampai ya Allah, ya gitulah. Sampai kayak saking di depan laptop terus ya, sampai tuh kayak pergelangan tangan memar gitu karena ketahan meja gitu. Kemarin juga kecetit pinggangnya, itu sedikit curhat ya. Jadi kayak ya Allah, ini luar biasa.
Terus kalau ini ya, kajian ini saya sebetulnya baca dari buku. Tapi alhamdulillah dimudahkan Allah untuk sambil dengerin. Kalau dulu kan kayak niat banget ya di depan terus dengerin nyatet. Kalau ini disambi, tapi sambil dengerin, diulang-ulang gitu. Kalau saya alhamdulillah dengan adanya RSC ini saya jadi betul-betul mendetail banget kisah Nabi Soleh karena jujur dulu tuh bener-bener kayak nggak terlalu tahu gitu. Jadi malu banget sih sebenarnya. Jadi tahu kisah Nabi Soleh itu paling sebatas yang mukjizat mengeluarkan unta dari batu itu juga karena anak belajar di TK-nya gitu ya. Jadi kayak belajar kayak gitu. Kemudian, Masya Allah Ustadz Abdul Azin ini juga ya, seperti biasa sangat detail sampai ada belasan video untuk surat ini. Kemudian saya tuh terkesima dengan pertama saya akan menjelaskan tentang yang saya dapatkan adalah tentang kaum Samud ini dijelaskan di 21 surat yang berbeda di dalam Al-Quran. Sebegitu dahsyatnya ya kaum Samud itu sampai disebutkan di 21 surat gitu. Bayangkan jadi kalau misalkan diulang-ulang berarti kita betul-betul harus mencari tahu nih Samud ini kenapa gitu. Karena ini berarti cermin buat kita sebagai umat juga setiap bagi pemimpin dan individu ya intinya kayak gitu. Kemudian sebab kebinasaan mereka itu karena mendustakan, peringatan dan mengingkari dengan kesombongan. Jadi kayak bahasa kasar itu nantangin. Jadi kalau dulu kan mikir sombong apa yang mau disombongin mungkin hebat-hebatan enggak, tapi ini tuh kayak nantangin. Saking kayak nggak percaya gitu kalau misalkan Allah itu harus disembah dengan kerendahan hati dengan betul-betul satu aja gitu. Kemudian ini kedurhakaan yang dipimpin oleh pendurhaka besar gitu. Jadi ayat 12-nya itu bangkit orang yang paling celaka ini si Kidar ya, Kidar bin Salif, orang paling buruk di Samud. Namun dia bukan dia doang yang dosa, tapi seluruh kaumnya. Kenapa? Karena menyetujui rencana, mendukung dan diam, tidak mencegah. Ini peringatan buat saya. Apalagi kayak sekarang nih ngelihat banyak kezaliman di depan mata kita, karena memang kisah Samud ini akan berulang-ulang terus sampai nanti akhir zaman ya, sampai kiamat itu akan berulang-ulang terus. Kita jangan sampai ingkar, meskipun dalam hati kita harus betul-betul mengingkari karena kata Abdullah Zain itu ada nggak orang Samud yang selamat? Ada, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Soleh yang akhirnya yang ngikutin Nabi Soleh gitu ya, dan itu minimal banget mengingkari dari hati gitu. Itu yang paling lemahnya. Kemudian Nabi Soleh itu udah ngasih peringatan keras ya, jangan sentuh gitu, tapi mereka malah nantangin. Kemudian hukumannya ini datang itu nggak pakai ditunda-tunda, suaranya petir sampai menghancurkan rumah gitu ya, sampai gempa gitu. Saya nggak kebayang itu mungkin kayak geledek kenceng aja kita kayak kagetnya luar biasa ya sampai kayak menimbulkan rasa takut gitu ya, sampai istighfar gitu. Apalagi ini sampai orang meninggal gitu, saking dahsyatnya gitu ya, menghancurkan manusia gitu. Saya juga sampai googling rumah yang dipahat pakai batu tuh kayak gimana, itu ternyata benar-benar luar biasa teman-teman. Bener-bener kayak nggak kebayang itu batu bisa dipahat sampai sebagus itu gitu loh. Ternyata Allah nggak dihancurin sampai rata ya. Saya juga baru tahu nih ada di Madain Soleh daerah Madinah Utara ya. Nanti saya share ya. Ini saya share sekarang deh. Saya share linknya, nanti teman-teman sambil ngebayangin keindahannya. Semoga kita bisa jalan-jalan ke sana untuk tadabur langsung ya, tafakur. Itu kemudian surat-suratnya nih di 20 surat itu ada Al-A'raf, dia itu kisah Nabi Soleh Unta, di surat Hud itu ada dialognya Nabi Soleh, di Al-Hijr itu ada gambaran tempat tinggal Samud, di Al-Isra ada tanda mukjizat unta. Terus habis itu di As-Saffat itu ada konteks umumnya. Jadi dia disebutkan sebagai konteks umumnya karena dia itu adalah kaum yang muncul setelah kaum Ad. Kaum Ad itu kan dari Nabi Nuh ya kalau nggak salah. Nabi Nuh mungkin udah berjarak cukup jauh ya, nggak ada yang tahu pasti berapa jarak. Ada yang bilang ratusan tahun, ada yang bilang sangat jauh. Ternyata itu ya memang manusia itu kan sering lupa gitu ya. Lupa akhirnya dia terulang lagi ya kezolimannya. Habis itu Allah turunkan Nabi Soleh. Kemudian di Al-Buruj itu ada menyinggung kaum dahulu itu sebagai ibrah, itu disinggung sebagai kaum Samud ya. Habis itu takwir itu memasukkan ke rangkaian umat-umat yang durhaka. Kemudian di surat Taubah itu daftar kaum terdahulu yang dibinasakan gitu. Dan Al-Hajj itu kaum terdahulu yang bersama Samud. Jadi memang ada beberapa surat yang nggak secara eksplisit menyebut Samud tapi menempatkan mereka dalam rangkaian kaum terdahulunya ya.
Jadi kemudian apalagi ya, itu pokoknya detail banget. Jadi memang nanti semoga kita bisa memperdalam lebih. Terus fun fact ya tentang kaum Samud ini, dia sangat maju dan kuat ya. Saya bayangin teman-teman kalau udah lihat gambar rumahnya itu bakal kebayang, wah pantesan dibilang sangat maju ya. Betul-betul dia mungkin kalau sekarang itu negara adidaya ya. Memang kayaknya nggak mungkin kita bisa kalahin mereka gitu. Tapi ternyata Allah gampang aja tuh, cuma dalam sekian, mungkin sekian detik ya bisa menghancurkan mereka gitu. Kotanya juga masih ada, mereka itu hidup setelah kaum Ad. Kemudian apalagi ya, azabnya itu berupa 3 tahap ya. Jadi hari pertama itu mereka wajahnya menguning, kedua memerah terus menghitam, terus habis itu suara kerasnya mengguntur menghancurkan mereka. Ini mengerikan banget ya membayangkannya. Kemudian mereka itu mengira Nabi Soleh itu membawa hal yang sial ya. Jadi mereka itu saking kayak gimana ya nggak bisa mengambil pelajaran ya, ditutup ditutup kali ya hatinya, atau memang dia menutup sendiri hatinya. Jadi dia tuh nggak bisa melihat Nabi Soleh itu sebagai pembawa apa ya, pembawa peringatan dari Allah gitu. Saya juga ngebayangin kalau misalnya saya ada di zaman itu, jadi bagian orang-orang yang lahir di kalangan para pejabatnya, terus ngelihat orang yang mungkin sederhana biasa aja dia mengaku nabi, mungkin mengerikan juga. Mungkin astagfirullah, jangan sampai ya kita sekarang itu menjadi bagian-bagian orang yang seperti itu, yang memanggul beras ya. Ini apalagi. Coba kemudian bangunan yang mereka, oke, sampai Rasul aja itu ya kagum banget sama kisah-kisah reruntuhan Samud itu ya, waktu melakukan perjalanan di Tabuk gitu ya. Jadi sampai melarang ngambil air di sana kecuali darurat banget gitu. Sebagai peringatan terhadap kaum yang dimurkai. Ya intinya kaum kaum itu ya, begitulah durhaka gitu ya. Jangan sampai kita, yang saya ambil petikannya di sini, ini cerminan terutama ini surat, kalau ketika kita itu punya ada 4 hal kalau kata Abdullah Zain, kita itu bisa menyombongkan diri karena 4 hal. Kita bisa durhaka karena 4 hal. Yang pertama itu kekuatan fisik. Kalau ada orang kuat itu bisa melakukan apa aja, dia punya unggulan itu dia bisa menjadi sombong, bisa menjadi menantangin orang kayak gitu. Yang kedua itu kekuasaan. Yang ketiga itu harta benda ya. Kalau dia kaya banget, dia kayak mungkin kayak cukong-cukong yang dia tuh kayak shadow ekonomi ya. Jadi kalau di novel-novelnya Terelie itu kan pasti sebetulnya nih penjahat utamanya tuh nggak ada namanya, nggak punya Instagram mungkin ya, karena dia hidden banget ya, kayak rahasia banget kehidupannya. Mungkin orang kalau misalkan ngeliat langsung, kayaknya dia orangnya baik deh, padahal sebetulnya dia tuh yang mengatur semuanya, mungkin yang memberikan tanda tangan untuk sehingga berapa ribu hektar kita kehilangan hutan kita itu. Mungkin kalau dilihat orangnya mungkin biasa aja, mungkin dia punya sisi-sisi baik gitu ya di mata orang lain, yang bikin orang itu bias ini orang baik apa enggak gitu. Habis itu kalau orang punya hawa nafsu, jadi kalau misalkan dia tidak melakukan tazkiyatun nafs, akhirnya kan dia hatinya mudah banget ya digiring oleh nafsu. Akhirnya dia bisa jadi durhaka. Paling itu aja sih yang saya dapatkan. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan insight terakhir saya di season ini. Jazakillah khair. Oh iya, kita jadi khairan Mbak Sami atas penyampaian insight-nya. Eh, ya, tadi sama ya. Saya juga sempat ini ya membaca tentang kisah Samud itu. Memang kaum Samud itu saya membaca agak detail itu di beberapa buku bacaan. Memang diawalinya tuh dari membaca buku-buku anak. Memang dulu banget itu saya juga ya cuman sekedar tahu sekilas aja gitu ya. Tapi kemudian ketika membacakan buku untuk anak-anak dan akhirnya jadi terpantik banyak keingintahuan dan jadi membaca lebih banyak lagi ya, termasuk secara detail tentang bagaimana eh, apa ya kisah Nabi Soleh yang lengkapnya itu. Dan ternyata memang di Al-Quran itu kan tadi sebagaimana Mbak Silmi sampaikan juga bahwa kisah Saum Samud ini diceritakan secara berulang di banyak ayat ya, bukan cuma di ayat di Quran surah Syam ini gitu ya. Dan itu menjadi salah satu sinyal ya buat kita bahwa hal-hal yang diulang-ulang itu biasanya kan ada yang Allah tekankan, ada yang hendak Allah jadikan pesan yang sangat besar gitu ya, supaya manusia tidak mengulangi
apa yang sudah dilakukan oleh kaum Samud ini gitu, terutama dalam hal pembangkangannya, kesombongannya gitu ya. Dan memang di sini kalau yang saya sempat baca juga itu adalah bahwa kenapa kaum Samud diceritakan di akhir dan diawali dengan sumpah-sumpah kemarin itu kan memang sumpah-sumpah kemarin itu Allah hendak menunjukkan kepada manusia gitu ya bahwa Allah itu maha besar gitu ya. Jadi hikmahnya itu seakan-akan Allah mengatakan bahwa sebesar atau sekuat apapun kamu, hai manusia, atau secerdas apapun kamu merasa bahwa diri kamu cerdas, kamu tuh nggak akan melebihi eh, kecerdasan atau kebesaran ataupun kekuatan yang Allah miliki. Maka tetap jangan sombong gitu ya. Tapi ternyata masih ada begitu banyak manusia yang lupa jati dirinya, lupa bahwa dia tuh nggak ada apa-apanya gitu, bahkan jauh banget gitu ya, segitu hinanya sehingga harus sombong dan membangkang dengan apa yang Allah ini ya. Tapi ya begitulah manusia ya. Tadi kemudian Mbak Silmi juga mengatakan bahwa penyebab sombong itu bisa karena 4 hal ya. Kekuatan fisik, kekuasaan, harta benda, dan yang terakhir hawa nafsu ya Mbak ya. Ya. Kemudian berikutnya silakan ada yang mengajukan. Siapa? Bentar. Saya lupa ya malam ini tuh nutulensnya tuh siapa ya? Mbak Sumi ya? Iya, Mbak Mbak. Sumi ya? Mbak Sumi mau, saya lupa ya kenapa nggak mempersilahkan Mbak Sumi dari awal. Mau sekarang apa nanti di akhir aja Mbak? Saya pinggiran aja Mbak Egi. Ya, silakan mau siapa dulu? Mau Bu Ketua dulu? Atau mau nanti sekalian closing ya? Biar lebih panjang. Kalau nggak apa-apa sekarang. Ya, Oh monggo iya, silakan silakan. kalau Mbak Disa atau Mbak Ira mau duluan. Ya, silakan. Tinggal sisa 4 orang lagi ya. Iya. Padahal masih setengah 9 kita. Padahal jatahnya harus sampai setengah 10 ini. Pokoknya gimana caranya nanti sampai setengah 10 karena 90 menit ya. Pasti pulang cepet. Weh, Masih pulang cepet. nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Ya, eh, silakan Mbak Lini dulu iya. mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm, saya terus terang nggak banyak baca ini ya, nggak banyak mengeksplor tentang ini juga. Ya selalu apa alasannya sibuk, padahal semua orang juga sibuk ya. Astagfirullah. Soalnya mirip ya sama-sama dengan Mbak Silmina ya. Saya baca dari Ibnul Jauzi itu emang malah justru sedikit sekali kalau dari tafsir Ibnul Jauzi itu sama apa tafsirnya Al-Azharnya Buya Hamka itu juga hanya apa ya nggak begitu dalam sih penjelasannya gitu. Jadi saya tambahi dengan Ustadz Muhammad Yahya gitu. Hmm, jadi kalau penjelasan ayat-ayat sebelumnya itu kan tentang menyucikan hati gitu ya. Ada usaha untuk menyucikan potensi yang diberikan Allah berupa semua organ itu punya potensi untuk berbuat maksiat, tapi juga potensi untuk berbuat baik dan menolong orang lain. Dan orang yang terlibat dalam usaha menyucikan diri itu sudah termasuk orang beruntung meski dia belum menjadi orang suci. Jadi usahanya itu ya kita untuk menjadi orang suci kan ya nggak mungkin ya suci murni itu ya enggak lah karena kita emang bukan malaikat gitu. Jadi emang tapi ketika kita sudah ada dalam usaha menyucikan diri itu kita sudah termasuk bitakwaha itu apa orang yang beruntung gitu. Orang yang bertakwa. Kemudian selalu ya doa Rasul hindarkan kami dari hati yang tak bisa khusyuk, lindungi kami dari hati yang tak bisa kenyang dan puas dan dari doa yang tak diijabahi. Tuh saya jadi ya Allah ternyata ini saya ini terus terang doa yang saya nggak saya ini ya bukan doa keseharian saya jadi kayak oh iya ya karena nafsu itu kan benar-benar ya sama seperti Mbak 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 Silmi tadi ya. Kalau kita
bahkan miskin pun kalau nafsunya besar gitu juga akan menjadi merusak juga gitu, merusak diri kita dan lingkungan juga gitu. Banyak sekali kan orang miskin sombong, orang miskin justru merepotkan orang lain, nggak tahu diri itu kan ya karena nafsu. Jadi pada intinya itu nafsu, makanya semoga kita dilindungi dari hati yang tak bisa kenyang, nafsu yang terus meronta-ronta dan tak pernah bisa puas gitu. Kemudian di ayat 1 itu eh, mereka adalah kadzabat ya, berkali-kali mendustakan karena Samud itu seperti tadi ya, jadi sudah itu kan kisahnya mungkin udah familiar ya, ketika mereka disuruh taat kepada Allah, mereka minta bukti dengan uh, suruh mengeluarkan unta dari batu. Itu akhirnya Nabi Soleh meminta kepada Allah dan dikabulkan, dari batu itu pecah kemudian keluar unta yang hamil, unta betina yang hamil 10 bulan. Dan unta yang hamil 10 bulan itu adalah unta yang paling mahal gitu loh. Bagi mereka dan bagi orang-orang Arab itu adalah mungkin kalau sekarang ya apa ya, Rubicon atau apa kayak gitu. Jadi memang itu sangat mahal gitu, dan ketika itu pun mereka tetap tetap aja apa nggak percaya, sihir nih, padahal udah tadi minta dikasih tetap ngeyel gitu. Saya juga ya Allah, naudzubillah gitu ya. Kemudian makanya kenapa kemudian mereka ada kata bitol kuwaha gitu, karena mereka itu melampaui batas. Kelakuan mereka dalam melanggar perintah atau maksiat melebihi batas. Padahal seharusnya di ayat atas itu kan ada fujuraha wa taqwaha. Itu kan harusnya ada harmoni, ada keseimbangan ya. Memang ada fujur, tapi juga harus ada takwa gitu. Dan takwa mestinya lebih gitu, supaya nggak jomplang gitu timbangannya. Tapi itu kan seharusnya berjalan berjalan secara harmoni, karena memang di dunia itu kan memang ada keburukan dan kebaikan itu selalu berjalan, dan kita harus meresponnya dengan secara harmoni gitu ya, nggak mungkin dihilangkan salah satunya secara total juga nggak bisa, tetapi kaum Samud itu benar-benar melampaui batas gitu. Kemudian bitaqwaha itu juga nama adab itu sendiri, dari nama hukuman itu sendiri. Jadi hukuman yang sangat kepada kaum Samud karena kemaksiatannya. Bisa juga diartikan biajma'iha, yaitu ya keseluruhannya dari seluruh sisi dalam mendustakan. Kemudian hmm, Eh, ingatlah ketika bangkit orang yang paling celaka. Di sini ada makna superlatif paling. Siapa ya? Nah itu kalau di Ustadz Muhammad Yahya itu ada dua pendapat, yaitu yang satu adalah dua orang, yaitu Kidar bin Salif atau Uhaimiru Samud. Orang yang kulitnya kemerah-merahan. Dan seseorang yang kuat dan ditokohkan seperti Abu Zamah. Ini saya untuk Abu Zamah itu saya nggak tahu ya itu siapa gitu, saya belum ini, karena di tafsir Ibnu Jauzi juga hanya seperti itu. Kemudian eh, setelah itu mereka itu ternyata nggak hanya dua orang, itu yang paling ya paling dianggap paling celaka, karena kayak idenya kayak apa ya, apa think topnya gitu. Jadi kayak pemikir utamanya itu dia gitu. Cuma ada juga yang kemudian oh ya, ini ada hadis yang dari Rasulullah berkata kepada Ali, maukah kamu aku ceritakan tentang orang yang paling celaka? Mereka adalah orang yang memutilasi, memotong-motong unta Nabi Soleh, dan orang yang akan memukulmu, wahai Ali bin Thalib. Seperti itu. Kemudian ya pendapat yang kedua adalah ya satu kabilah itu, ya kaum Samud itu semua gitu, bukan hanya dua orang itu, tapi semua, karena meskipun dua dua orang itu yang menjadi yang pertama Kidar itu yang ngajak satu orang, kemudian dari satu orang itu mengajak 7 orang yang lain, jadi 9 orang itu yang apa memutilasi onta itu, tapi kaumnya itu dari anak kecil, perempuan, laki-laki itu bersorak-sorak, maksudnya ayo bunuh bunuh jadi kayak jadi supporternya, jadi ya akhirnya mereka juga termasuk orang yang paling celaka itu, seperti itu. Karena
Ini jadi ada apa ya, hikmahnya adalah takutlah pada azab yang datang bukan hanya kepada orang jelek tapi juga orang baik karena dia mendiamkan kebatilan. Ya, ya ada di surat Al-A'raf itu ya tadi itu seperti itu ya. Jadi kalau kenapa azab kepada orang yang zalim karena ya itu karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi eh, ada hadis yang itu apa apa ya, di pasar kita Aisyah bertanya kepada Rasul sepertinya seperti itu. Jadi eh, satu pasar itu di apa ya, dihanguskan oleh, pokoknya diazab semua oleh Allah. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasul, loh kan ada yang ke pasar itu bukan orang jelek ya Rasul, ada yang baik. No. Iya, tapi ya itu salah satu ininya apa, eh, karena tidak ada apa ya, tidak ada saling ber beramar ma'ruf nahi mungkar itu, jadi ya ya tersapu semua seperti itu. Kemudian di ayat 13-14 itu ada kata nakota itu, kalau dalam bahasa Arab katanya kalau harusnya bukan nakota tapi karena diberi fathah itu berarti artinya peringatan. Jadi kayak anu apa, kayak hey jangan atau kayak misalnya itu jangan dibunuh seperti itu. Jadi peringatan yang kayak serius banget gitu. Jadi seperti itu. Kemudian, tapi setelah meskipun diberi peringatan seperti itu, tapi kaum Samud tidak berhenti atau tidak peduli. Nah, disinilah ngeyelnya luar biasa ya. Kemudian Nabi Soleh itu mungkin saking gedeknya gitu ya, sampai kemudian diperingatkan bahwa dalam waktu 3 hari lagi kamu itu akan diazab gitu. Kenapa kamu nggak bertaubat? Tapi mereka itu justru mendatangi rumah Nabi Soleh dan mengejek-ejek, mana azabnya gitu. Ya jadi ya Allah, bayangkan emang kita itu ini ya, kalau saya ya bukan emang bukan tipe pendakwah ya. Misalnya kita ada anak kita disuruh apalah gitu aja, apa nggak mau mengerjakan gitu aja, kita rasanya kayak kayak gitu ya, pengen ini udah dikasih peringatan udah ini tapi tetap tetap bebal sekali, sampai kemudian di hari pertama kulit mereka menjadi kuning itu aja, tetap mereka itu nggak percaya bahwa itu adab dari Allah gitu. Jadi mereka tetap ternyata masih tetap berpesta pora dan mengolok-olok mana azabnya kayak gitu. Kemudian hari kedua kulit mereka menjadi merah semua, tetap saja mereka itu nggak bertaubat gitu, malah masih tetap berpesta pora. Bahkan di satu hadis lain itu katanya di hari pertama itu mereka malah apa, kayak membawa kafan gitu loh untuk nih kalau mau mati siap-siap gitu kayak gitu. Jadi kayak nantangin banget gitu. Kemudian ketika hari ketiga kulit mereka menjadi hitam, tapi mereka tetap saja tidak bertaubat dan mereka malah tutup mana katanya hari ketiga gitu, ditunggu sampai pagi siang sore malam itu nggak ada adabnya, nggak datang gitu. Nabi Samud juga iya kenapa nggak datang ya kayak gitu, mungkin ada rasa apa ini relate sama ada kemiripan dengan kisahnya Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus akhirnya karena nggak sabar ya, padahal sudah sebetulnya eh, Allah itu biasanya udah ngasih petunjuk nanti kalau adab itu akan datang, itu biasanya Nabi dan orang-orang yang baik itu kan diberi kode untuk keluar dari negeri itu gitu. Tapi kalau Nabi Yunus itu nggak sabar gitu, kurang sabar akhirnya ninggalin sebelum ada kode dari Allah, udah ninggalin, makanya kemudian dihukum dengan masuk ke eh, perut ikan itu gitu. Tapi kalau kayak kalau Nabi 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 Lut itu kan diperingatkan nanti kalau ada tanda ini kamu keluar dari kampung itu dan jangan menoleh meskipun kamu mendengar suara apapun. Pokoknya nggak boleh menoleh. Kalau menoleh berarti kamu ikut di kaum itu. Jadi itu kemudian Nabi Samud pun juga Nabi Soleh juga seperti itu. Eh, hingga kemudian setelah hari ketiga itu baru Allah menghancur leburkan kaum Samud sampai rata karena dosa mereka. Kemudian di kata fasawaha menyamaratakan ini ada dua pendapat, yaitu menyamakan mereka dalam siksaan. Jadi baik terhadap anak yang kecil maupun dewasa itu siksaannya sama kayak seperti itu. Eh,
karena pemimpin Samud menyembelih onta yang diikuti oleh orang dewasa dan anak-anak kecil, laki-laki dan perempuan. Mereka membunuh secara bersama sehingga Allah menimpakan siksa secara merata. Tapi ada pendapat kedua menyamaratakan mereka dengan tanah. Eh, jadi benar-benar rata dengan tanah. Jadi bukan dalam arti siksaan, tapi memang siksaannya itu ya hancur, lebur, eh, sama seperti nggak pernah nggak pernah ada bangunan di situ, istilahnya seperti itu. Pendapat lain. Nah, pendapat lain mengatakan tentang adab yang menimpa kaum Samud yaitu suara dahsyat, yaitu asoikoh. Allah mengirim suara mengguntur yang menghancurkan mereka seketika di surat Al-A'raf 78. Lalu mereka ditimpa suara yang mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di dalam rumah mereka. Kemudian terjadi juga gempa dahsyat atau ar-rajfah di surat Al-A'raf 91, maka mereka ditimpa gempa sehingga jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Yang ketiga, petir yang menyambar di surat Al-Haqqah ayat 5, dan adapun kaum Samud maka mereka telah dibinasakan dengan suara yang keras menggelegar. Kemudian di ayat 15 Allah tidak takut dengan akibatnya. Jadi kenapa mungkin ini saya juga apa ya, kenapa kok Allah tidak takut dengan akibatnya, itu maksudnya apa sih gitu. Jadi kalau kalau kita dihubungkan dengan kita ya, kalau kita misalnya anak kita salah gitu, kita menghukum, membentak itu kan kayak ada, wah gimana ya nanti kalau dia inner child-nya terluka misalnya kayak gitu kan, ada rasa bener nggak sih nanti kalau anak saya ngambek gimana tadi, itu tadi eh, saya marah itu karena dia melanggar Allah atau karena ego saya sebagai orang tua gitu kan, masih ada rasa-rasa khawatir gitu. Tapi kalau Allah itu ketika mengadab Samud ya enggak ada perasaan seperti itu. Ya udah emang dihancurkan, dihancurkan aja itu. Mau akibatnya apa? Nggak peduli gitu. Kalau kalau manusia masih masih ada rasa-rasa seperti itu gitu. Jadi ya itulah karena emang emang kemanusiaan kita karena emang bukan bukan pencipta, bukan Allah pencipta ya. Jadi ya itu maha kuasanya Allah seperti itu. Kemudian ini akhir ya. Jadi kalau Ustadz Muhammadnya itu saya saya rangkumnya itu di surat Asyam ini ada tiga kata penting yaitu matahari, kegelapan, dan tazkiyatun nafs. Asyam itu matahari, jadi ibaratnya matahari itu kan iman. Kemudian kegelapan itu adalah dosa. Sama seperti ketika matahari itu kan munculnya pelan, pelan, pelan gitu. Akhirnya kalau keiman kita meningkat, 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 kemudian apa? eh, semakin kita semakin kita bersih suci hatinya itu seperti matahari yang bersinar terang dan akan menerangi seluruh alam ya sekitar kita lah, kita menjadi kayak petunjuk, kita menjadi cahaya bagi orang lain, bagi eh, orang sekitar kita, bagi orang lain dan mungkin seluruh dunia gitu ya. Eh, Kemudian ketika kemudian kita melakukan dosa dan kita tidak segera menghapusnya, akhirnya seperti matahari itu yang mau tenggelam, nggak terasa gitu. Dari siang kemudian beranjak ke sore, ke semakin malam, malam, malam hingga gelap, gelap gulita. Sehingga itulah pentingnya kita tazkiyatun nafs seperti itu. Jadi ketika kita hati kita kok ada rasa dosa sedikit itu harus segera istighfar, harus segera bertaubat supaya kita tidak matahari kita tidak berubah menjadi tertutupi menjadi gelap gulita. Itu sih dari Ustadz Muhammad ya itu. Dan memang ya kalau kita itu, kalau saya sendiri juga merasakan kalau segala sesuatu itu kan tobakon antobak gitu ya, meningkat setingkat demi setingkat, baik itu dalam kebaikan maupun kejelekan. Dalam hal misalnya saya apa ya, pekerjaan saya sebagai penulis gitu ya, kalau misalnya dalam nggak menulis gitu, sehari nggak menulis nanti malas, 2 hari nggak nulis malas, 3 hari 4 hari nanti lama-lama emang setahun nggak bisa nggak nulis sama sekali gitu. Itu dari segi apa ya, hal yang remeh lah ya duniawi sekali seperti itu. Jadi eh, nggak terasa loh ternyata saya udah setahun ya nggak nulis seperti itu. Tapi kalau kita latih kemudian kita perbaiki lagi, oh ya nggak apa-apa lah sedikit, hanya sedikit 1% lah dari waktu kita kita
nulis gitu misalnya. Nanti itu ada kalau di teori kemarin tuh teori apa ya, sains dan psikologi itu ada kayak seperti dopamin. Kalau kita menetapkan sesuatu, oh kita hari ini saya harus nulis satu satu paragraf. Ketika kita sudah mencapai itu kayak ada kesenangan, kayak ada dopamin kita itu kayak kayak memberi makan dopamin kita sehingga kayak kita ketagihan untuk oh besok lagi besok lagi ya. Nah, saya bayangkan juga seperti itu. Kita berbuat baik itu kalau kita berbuat baik kemudian sedikit-sedikit itu kayak oh seneng seneng berbuat sama seperti ketika kita mengaji ini ya di RSC atau di kajian-kajian yang lain itu kan kayak nggak puas gitu kan ya. Misalnya, oh kok tafsirnya dari Ibnu Jauzi, apalagi ya, pengen apa lagi ya. Jadi kayak nambah, nambah, nambah. Tapi kalau kemudian ada maksiat yang kita lakukan dan kita nggak segera menyadarinya, ya nanti jadi males nggak mau RSE cuti akhirnya setelah itu kajian-kajian yang lain juga nggak udah males kebanyakan kayak overload deh karena saya juga merasakan itu itu saya semoga teman-teman nggak mengalami gitu. Itu sih Mbak kalau dari saya nggak tahu relate atau enggak, semoga semoga nyambung ya. Gitu Mbak Ai. Jazakillah khairan. Wah iya, kita jazakillah khairan. Mbak ini atas penjelasannya yang panjang lebar dan saya tidak sempat catat semua ya. Cuman yang pasti di sini memang dikaitkan dengan apa yang dibahas sebelumnya ya, perihal tazkiyatun nafs ya. Bahwa potensi yang dimiliki manusia itu kemarin yang sudah dibahas ya di pekan lalu itu bahwa ketika manusia dikaruniai oleh Allah berupa hati, akal gitu kan ya, itu tentu arahnya adalah ke kemarin kan ada fujuruha wa taqwaha gitu. Sebenarnya kan secara fitrahnya itu mengarahkan pada hal yang baik gitu ya. Tapi seringkali hawa nafsu membelokkan itu sehingga menjadi fujur. Nah, kemudian ini juga yang terjadi pada kaum Samud ya. Mereka secara fitrah memang Allah karuniakan Freeze ya. eh, kalau di sini tuh kan bahasanya fujur itu kan kemarin dikatakan kejahatan gitu ya. Nah, yang kemudian fujur ini mengarah ke dasaha ya, mengotori jiwa. Tapi kemudian mereka juga bahkan sampai di titik tadi tawah yang sampai dibahas melampaui batas ya. Ketika urutan-urutan kejadiannya kan dilihat ya dari misalnya mereka ini kesamaan berikutnya ya seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, kesamaan kondisi kaum Samud dengan kaum Quraisy ya, di mana mereka sama-sama apa merajalela gitu ya dalam hal kemaksiatan. Mungkin juga relate dengan kondisi sekarang. Nah, kondisi berikutnya adalah bahwa kaum Samud serupa halnya dengan kaum musyrikin saat itu, di mana mereka menuntut adanya mukjizat ya kepada kalau kaum Samud kepada Nabi Soleh, kemudian kalau kaum Quraisy atau kaum musyrikin saat itu ya kepada Rasulullah gitu, meminta bukti, meminta apalah hal yang menakjubkan ya gitu yang membuat mereka, walaupun sebenarnya dalam hati mereka mereka udah Allah udah tahu ya tentunya ya makar mereka gitu ya bahwa ketika ditunjukkan azab yang terbesar azab maksudnya mukjizat terbesar sekalipun mereka tetap tidak akan beriman gitu ya gitu. Dan ini juga yang terjadi pada kaum Samud, bahkan Allah ketika tadi dijelaskan juga memberikan azab juga tidak secara langsung azab yang benar-benar membinasakan mereka, tapi juga dari yang eh, ini gitu ya, dari yang terkecil, dari perubahan tadi fisik, kemudian sampai akhirnya benar-benar yang dibinasakan sehingga tidak ada ini ya, tidak ada tersisa dari mereka gitu ya. Hanya saja memang dari sekian kisah apa yang dikisahkan di Al-Quran itu Allah selalu menunjukkan pada kita bahwa ada bukti-buktinya ya. Salah satunya kaum Samud ini Allah memperlihatkan buktinya yaitu yang tadi Mbak Selmina berikan di linknya bahwa Allah masih tunjukkan nih ini buktinya bahwa dulu itu ada loh kaum yang segitu membangkang, segitu sombongnya sama Allah, kemudian mereka dibinasakan, tapi Allah meninggalkan ada jejaknya gitu ya. Tentunya itu bukan sekedar Allah sisakan tanpa pesan atau tanpa makna ya. Dan itu yang tentunya Allah harapkan
dengan apa yang Allah sampaikan di ayat-ayat Al-Quran yang salah satunya yang kita baca malam hari ini. Kemudian tadi dari Mbak Lini itu perihal ini ya, mengistiqomahkan sesuatu ya, dari mulai sedikit sedikit demi sedikit gitu ya, kemudian lama-lama menjadi biasa ya, sama halnya ketika dalam hal kebaikan ataupun dalam keburukan. Jadi semoga salah satunya dengan pertemuan di RSC ini kita membiasakan eh, menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan doa ya, sebagaimana dalam hadis Rasul ya, bahwa para pencari ilmu itu akan mendapatkan doa bahkan dari ikan di lautan gitu. Silakan siapa berikutnya yang mau menyampaikan insight-nya lagi. Berarti sisa Mbak Okta, Mbak Ira, Mbak Disa, sama Mbak Sumi ya. Mbak Sumi nggak ada ya? Ada nggak? Oh, ada ya. Siapa dulu? Mbak Ira, silahkan. Mumpung ini sinyalnya. Ya, silahkan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair atas waktunya. Dari sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, mungkin selama satu pekan ini banyak sekali, bukan satu pekan, maksudnya satu session ini dalam bersamai IRSC tentu banyak sekali kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon dimaafkan ya, mohon maaf lahir batin. Aku sama kayak Mbak Silmi, menyimak kajiannya Ustadz Abdul Zain, tapi belum selesai, baru sampai ayat 14. Mungkin belum sampai selesai nanti, sedikit yang aku dapatkan ya teman-teman berkaitan dengan Tadabbur surah Asy-Syams ayat 11 sampai dengan 15 harusnya. Nah, ini berkaitan dengan bahwa Al-Quran itu kan berkisah dengan tiga keutamaan ya. Maksudnya ada tiga hal penting yang di dalam satu Al-Quran itu, kalau misalkan itu ada akidah, hukum atau fikih, dan juga dengan kisah atau cerita-cerita yang nyata ya. Nah, cerita-cerita yang ini yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kan ada 4 ya. Disebutkan bahwa cerita yang atau kisah yang ada di Al-Quran itu yang pertama Allah yang bercerita, yang kedua adalah itu pasti cerita yang terbaik atau kisah yang terbaik. Terus kisah-kisah di dalam Al-Quran tentu kisah-kisah yang nyata, dan yang terakhir adalah setiap kisahnya pasti ada pelajaran yang diambil, sebagaimana dalam Quran surah Asy-Syams ini yang bercerita tentang kisahnya kaum Samud. Ayat 11-nya, menurut tafsir Ibnu Katsir, kaum Samud mendustakan Nabi Soleh karena melampaui batas, yakni dengan apa? Dengan kesombongan, kezaliman, dan kedurhakaan mereka terhadap Nabi Soleh alaihissalam. Ya, padahal ya sudah kita tahu ya tadi, kaum Samud diberikan oleh Allah sedemikian rupa kehebatan yang dikasih sama Allah, tapi ya itu dengan saking hebatnya dikasih sama Allah, digunakanlah dengan kesombongan dan kezaliman itu untuk mendurhakai Allah. Bitaqwaha, yaitu kedurhakaan yang sangat besar, menurut tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, tughyan artinya melampaui batas dalam kekafiran, menolak bukti-bukti kerasulan. Mereka tidak kekurangan, padahal ya mereka tidak kekurangan bukti, hanya hati mereka itu keras. Yang ayat 12-nya, Idzin bangasa ashqaha, dalam tafsir Ibnu Katsirnya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang celaka, yaitu kaum Samud, terutama disebutkan ya Idar bin Salif yang tadi mungkin teman-teman juga sudah menyebutkan. Dia yang memulai pembunuhan untanya Nabi Shalih alaihissalam. Al-Qurtubi menyampaikan kaum Samud memiliki para pembesar, tapi orang yang bangkit justru orang yang paling buruk akhlaknya. Nah, ini keburukan itu memang sering dipimpin oleh orang-orang yang keras hatinya. Terus di ayat 13-nya, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Di sini disebutkan bahwa Nabi Soleh mengingatkan ya
kepada kaumnya bahwa unta ini milik Allah, unta ini mukjizat dari Allah, dan menyampaikan bahwa berkait tentang apa namanya, kan mereka sudah dikasih, mereka meminta sesuatu mukjizat, setelah itu kan ya tetap mereka mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Terus di sini disebutkan apa namanya berkaitan dengan meminta untuk sudah diberikan jatah ya terkait dengan minum kepada kaumnya dan juga untuk untanya. Terus di Al-Qurtubi kaum Samud hanya ya ini kaum Samud hanya diminta untuk menjaga unta sebagai bentuk ujian mereka, ujian iman mereka. Perintahnya ringan, tetapi mereka tetap membangkang. Sedangkan di As-Sa'di, sesuatu yang disandarkan dengan naqatullah berarti harus dimuliakan. Terus di ayat 14-nya, fakadzabuhu faqaruha fatamdama alaihim rabbuhum bidambi fasawwaha fa'aqaruha. Mereka menyembelih unta mukjizat itu. Lalu azab yang turun, Allah menurunkan azabnya, yaitu berupa teriakan yang sangat dahsyat, syaikhah, yang mematikan seluruh kaumnya. Fasawwaha, semua itu dihancurkan tanpa ada tersisa, baik pelaku maupun yang mendukungnya. Sedangkan di Al-Qurtubi, tidak ada yang selamat, bahkan orang yang tidak ikut menyembelih tetapi rela terhadap perbuatan tersebut. Di ayat 15-nya, dalam tafsir Mukatsirnya, Allah tidak takut terhadap akibat atau balasan apapun. Ini bentuk keagungan Allah yang maha kuasa dan maha adil. Sedangkan di As-Sa'di, Allah menghukum dengan hikmah yang sempurna. Tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Nah, aku mengisahkan dari beberapa pendapat itu ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesombongan batin. Kesombongan batin atau hawa nafsu ya, hati, berkaitan dengan hati, itu akan itu membawa kaum Samud kepada penolakan terhadap mukjizatnya yang diberikan kepada mereka melalui mukjizat yang diberikan kepada Nabi Saleh alaihissalam atas kerasnya hati mereka. Kedua, perintah Allah itu terkadang memang sederhana, tetapi karena kerasnya hati, begitu banyak kita sulit untuk menerimanya. Mungkin ya itu. Terus yang ketiga, azab Allah itu turun karena dosa dan karena apa nih teman-teman, sebentar, aku laptopnya mau mati. Ketiga, tentang azab Allah itu turun karena dosa dan kerelaan terhadap keburukan. Yang terakhir adalah bukti bahwa Allah itu maha perkasa. Allah bisa menghukum tanpa ada yang mampu menentangnya. Kayaknya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Laila atas penyampaian insight-nya. Tadi ada beberapa hal yang saya catat di sini. Itu pertama terkait 3 hal yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu terkait akidah, hukum, dan kisah ya dalam Al-Quran. Dan kisah itu penceritanya ya, atau yang berceritanya itu yaitu Allah dengan kisah terbaik dan kisahnya yang tentu nyata ya. Dan selalu ada hikmah atau pesan yang diambil dari kisah tersebut. Nah, termasuk di sini yang diceritakan itu adalah kisah kaum Samud ya. Sebagaimana tadi sudah dibahas juga sebelum-sebelumnya bahwa kisah kaum Samud ini di sini ketika diturunkan tentu
Allah menceritakan kembali kisah kaum Samud ini sebagai pelajaran bagi kaum Quraisy yang sedang didakwahi Rasul saat itu ya. Nah, kemudian terkait kedurhakaan ya. Kedurhakaan yang diceritakan di sini itu seringkali sebenarnya perintah Allah itu mungkin sebenarnya sederhana, tapi eh, ada kalanya yang membuat perintah yang sederhana itu tidak bisa terlaksana adalah karena kerasnya hati kita ya gitu. Makanya di banyak doa itu kan kita minta agar dilembutkan ya hati kita ya. Tidak sekedar dilembutkan bahkan ya, maksudnya selain dihindarkan dari kerasnya hati juga bahkan ada beberapa yang mungkin dikatakan itu orang yang sudah mati hatinya ya gitu ya, tertutup mata hatinya gitu ya. Maka kita eh, kemarin diajari sebuah doa ya di ayat sebelumnya itu terkait bagaimana kita harus apa menghidupkan hati kita sehingga hati kita itu ditunjukkan pada jalan yang menuju kepada ketakwaan, bukan malah menuju pada keburukan atau fujur ya, bahkan hingga tauwa ya kalau di sini. Afwan, berikutnya apa tadi ini kok. Kemudian tadi hal lainnya adalah kenapa hilang ya catatan saya. Afwan. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ini ya terkait kaum Samud juga ya yang saya jadi ini juga ya dari apa yang Mbak Ira sampaikan itu tadi kan kalau di kisahnya kaum Samud itu unta itu adalah salah satu simbol ujian ya atau ya bentuk ujian lah yang Allah berikan pada kaum Samud saat itu ya. Apakah akan menyadarkan mereka atau bahkan malah membuat mereka malah semakin sesat gitu ya. Dan ternyata memang saat yang sempat saya baca itu ketika mukjizat Allah berupa unta ini hadir itu orang-orang atau kaum Samud yang awalnya eh, tidak percaya dengan Nabi Soleh sebagai rasulnya itu beberapa ada yang memang menjadi percaya ya. Tapi juga malah lebih banyak yang tetap sesat gitu ya karena tadi itu ya kerasnya hati itu dan kuatnya pembangkangan mereka gitu ya. Nah, mungkin di kaum Samud itu unta itu menjadi simbol ujiannya. Beda halnya mungkin dengan kita bukan bentuk unta, tapi mungkin ada banyak hal yang mungkin kepekaan kita lah yang membuat kita bisa tahu ujian apa sih yang Allah kasih ke kita yang sekiranya itu bakal mengarahkan kita apakah kita menjadi tetap lurus atau malah kita malah sesat gitu ya, keluar dari track yang Allah harapkan gitu. Jadi benar-benar kita diminta untuk tadi selain melembutkan hati kita juga untuk bisa lebih peka gitu ya. Salah satunya yaitu dengan mentazkiyah diri kita ya, seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya. Kemudian bahwa yang mendapatkan eh, konsekuensi atau azab yang diceritakan di kaum Samud itu ternyata bukan hanya pelaku yang membunuhnya saja ya, tapi ternyata bahkan orang-orang yang mungkin dalam hatinya hanya ada sedikit eh, pembangkangan gitu ya, ikut juga dibinasakan oleh Allah ya. Tapi orang-orang yang mungkin ikut atau tidak sevokal yang lainnya mungkin ya, tapi mereka ya udah percaya aja gitu ya, walaupun mungkin bisa jadi diliputi banyak keraguan, banyak tanda tanya juga, tapi akhirnya mereka mau ikut dengan ajakan Nabi Soleh, akhirnya mereka selamat. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang kalau tadi dikatakan bahwa di sini itu kan terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar juga ya sebenarnya, bahwa ada banyak ketika keburukan terjadi itu ada orang-orang yang memang memilih menentang dengan keras, ada yang dengan tangannya atau kekuasaannya, atau ada juga orang yang menentang dengan kerasannya dengan ucapannya saja, tapi ada juga orang yang mungkin hanya menentang dalam hatinya gitu ya. Maka semoga kita ketika melihat keburukan yang merajalela itu, kita semoga menjadi bagian dari tiga bagian orang ini, tiga kelompok orang ini ya. Ya selemah-lemahnya tadi yang dalam hatinya tidak menerima dan tidak setuju dengan keburukan-keburukan itu gitu, sehingga kita menjadi golongan orang yang selamat. Itu. Silakan berikutnya kita ke Mbak Disa mungkin. Silakan Mbak Disa.
Inilah jazakallahu khairan. Mumpung lagi pada keluar teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Sebenarnya agak mendadak sih belajarnya juga. Jadi Allah alam nanti kita coba aja ya menyampaikan sedikit hasil belajar. Jadi kan kalau dari ayat-ayat sebelumnya itu kan menjelaskan bahwa manusia itu senantiasa berada dalam perjuangan yang nggak ada henti gitu kayak constant battle gitu. Kita tuh untuk memerangi hawa nafsu sendiri gitu kan. Jadi perjuangan paling besar kita tuh dalam hidup kita tuh sebenarnya itu untuk um, melawan bukan melawan dan mensucikan hawa nafsu gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin belajar bahwa yang beruntung itu adalah apa namanya yang mensucikan. Jadi kalau ibaratnya kan kayak di ayat sebelumnya kan yang dipakai kata-katanya itu kan aflah ya, yang beruntung atas upayanya kayak petani itu kalau sukses panen itu karena kesabaran mereka dan perjuangan mereka yang selalu konsisten merawat tanaman gitu, menyiangi gulma-gulmanya, merawat tanaman. Terus kalau misalkan nggak ada hujan disirami kayak gitu, nah itu jadi apa namanya begitu kira-kira analoginya gitu. Kalau kita mau panen besar, tapi panen besarnya di mana di akhirat gitu. Nah, apa namanya perjuangan kita itu ya harus itu membersihkan gulma hama perusak perusak nafsu itu gitu. Tapi terus kok tiba-tiba ke kaum Samud gitu. Sebenarnya apa hubungannya gitu? Ternyata apa namanya Allah di sini mau mencontohkan orang-orang yang itu gitu, yang apa namanya kayak ngikutin fujurnya gitu daripada eh, apa namanya zakat daripada membersihkannya gitu kan. Kalau misalkan di salah satu ada beberapa yang menarik kalau dari segi bahasanya mungkin dua aja. Kalau dari Ustadz Numan itu tetap ya keindahan bahasanya itu. Jadi kan di ayat 11 ini kadzabat samudu bitawwaha. Nah, tawwa itu sebenarnya kalau di secara bahasa dia kayak saudara fonetik sister gitu. Jadi saudara dengan takwa kan sebenarnya. Tapi ini kayak jadi lawan kata gitu maksudnya. Jadi orang-orang yang apa namanya fujur itu kemudian menjadi karena mereka mengikuti apa namanya yang buruknya itu jadi orang-orang yang melampaui batas gitu. Jadi lawannya orang-orang yang bertakwa. Kemudian apa namanya satu lain itu tentang kata yang lain yang menurutku menarik di penjelasan Ustadz itu tentang fa'aqoruha gitu. Jadi mereka ini nggak hanya membunuh unta tapi karena dipakai kata akoru ini karena cara mereka membunuh pun membunuh yang menyakitkan gitu kayak painful killing gitu. Jadi biasanya dipakai itu kalau di hewan tuh kayak mungkin yang ditusuk di bagian sampai si hewan ini nggak bisa berdiri dan jadi mati pelan-pelan itu segitunya gitu. Itu kalau dari segi apa namanya surat mungkin ya. Terus mungkin yang hasil belajar tuh tadi nyimak video dari Yufit ya Epic Story itu. Memang termasuk dari tim yang ini kayak Teh Ai sama Mbak Silmi ya. Pertama denger detail tuh agak detail justru waktu nemenin anak nyimak dari sekolahnya gitu, nyimak tentang kisah Nabi Soleh itu. Nah, apa namanya? Terus yang tadi dijelasin di si Epic Story itu dan ada juga di tafsir ya kalau nggak salah. Jadi kisah ini itu tidak ada di Taurat, tapi di Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Musa itu pernah mengisahkan tentang kaum Ad dan kaum Samud itu kepada kaumnya. Jadi sebenarnya apa namanya untuk pelajaran bagi mereka walaupun tidak disampaikan di Taurat gitu ya, tapi ada mungkin beberapa kemiripan yang sebenarnya harusnya dipelajari juga oleh Bani Israel gitu. Terus kalau misalkan dari sejarahnya, kalau Samud ini kan orang yang tinggal di kota Al-Hijr disebutnya, mendustakan para rasul. Mereka itu kalau dari segi keturunan, jadi dari kalau di surah Al-Fajr kan ada Irom, terus kaum Ad, kemudian kaum Samud. Kenapa kepada kaum Samud ini diutus Nabi Soleh? Karena Nabi Soleh itu dulu waktu kaum Ad mendustakan Nabi Hud terus kan diselamatkan oleh Allah. Kemudian mereka bersama kaumnya, Nabi Hud bersama kaumnya, terus 6 atau 7
generasi kemudian gitu zalim lagi. Nah, Nabi Soleh lah diutus kepada mereka gitu untuk sebenarnya mengajak ibadah kepada Allah, kepada tauhid, terus mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang sangat besar gitu. Memang aku ingat juga waktu pas ustazahnya anak-anak tuh menjelaskan tentang Nabi Soleh itu, memang mereka ini salah satunya adalah kalau di masa itu mungkin penguasa peradaban ya, saking mampunya bikin bangunan dari batu-batu yang dipahat itu. Waktu pas ini langsung ya itu auto keingetan itu kan, dulu ada waktu kecil tuh kayaknya pernah lihat cuplikan apa di iklan gitu, film-film Indiana Jones tuh kan yang kayak itu gitu. Nah, terus kemudian di antara sebenarnya Nabi Soleh itu mengingatkan gitu, jangan berbuat kerusakan di muka bumi dan mengingatkan bahwa nikmat Allah itu sewaktu-waktu akan dicabut kapanpun, bisa aja dicabut kapanpun. Nah, tapi di situ Nabi Soleh kemudian dituduh pendusta sihir, sama seperti yang dialami oleh Rasulullah ya, dibilang pendusta, dibilang penyihir gitu. Nah, kemudian tadi sudah dibahas ya, mereka kayak minta bukti gitu, tapi memang permintaan bukti itu bukan permintaan untuk menguatkan diri mereka, akan tetapi justru mereka mikir bahwa permintaan ini adalah akan membungkam Nabi Soleh gitu, karena kayaknya nggak mustahil sekali gitu untuk mengeluarkan seekor unta putih yang besar hamil 10 bulan dan keluarnya dari batu gitu. Tapi Nabi Soleh karena yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya pun kayak sebenarnya udah ngambil janji ya kepada mereka bahwa oke, kalau benar bisa buktiin, kalian harus janji akan beriman gitu. Dan mereka pun sebenarnya menyetujui gitu. Tapi kemudian pada saat si mukjizat itu hadir di depan mereka, itu makanya kenapa ini contoh, maksudnya mungkin Allah mencontohkan si kaum ini adalah, maksudnya itu adalah sesuatu yang benar-benar dilihat oleh mata kepala sendiri di depan mereka atas permintaan mereka, tapi tetap nggak itu kan. Jadi itu tadi kan THI sampaikan juga ini, jadi karena Nabi Soleh bilang kalau ini mereka udah janji, terus ada aturan itu berupa ujian bagi mereka gitu kan, aturan yang berupa ujian, nggak boleh diganggu, boleh dimakan di mana aja, dan ada hari-hari di mana dia cuman boleh minum tuh buat air unta doang. Tapi mereka bosen gitu dengan aturan ini, terus auto inget si kayak Bani Israel juga yang ngeyel gitu, udah dikasih kayak yang kisah mereka selamat dari Firaun tuh yang terus minta apa sih, ada si Hawa Basolihah gitu kan, dulu makannya ini coba mintain ke Tuhanmu kayak gitu. Itu kayak udah dikasih sesuai apa yang diminta, tapi tetap kayak aneh-aneh lah, permintaannya aneh-aneh gitu. Kemudian karena mereka bosan, terus kayak mau mencelakai si unta ini gitu. Padahal terus Nabi Saleh memperingatkan bahwa mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, kalau di situ juga disampaikan sebenarnya pada saat mereka sudah membunuh unta itu, ada rasa penyesalan. Maksudnya penyesalan karena sebenarnya mereka sudah pernah melihat bahwa ada mukjizat gitu. Apa yang mereka minta yang mustahil itu keluar, terwujud dalam bentuk nyata unta. Nah, pasti apa yang diancamkan oleh Nabi Soleh ini berupa azab itu mungkin aja pasti bisa terjadi juga gitu. Itu ada kalau yang aku simak seperti itu gitu. Tapi sayangnya itu tidak menuntun mereka kepada taubat gitu, tidak berujung pada taubat. Mereka malah ada kesempatan taubat, malah kayak kepalang tanggung gitu, kepalang tanggung lah, udah putus asa kepada atas rencana Allah. Jadi malah itu tadi ya, rencana membunuh Nabi Soleh gitu. Mungkin dari situ pelajarannya, kalau dari ada 8 pelajaran dari ayat, dari kisah Nabi Soleh dan kaum Samud itu. Jadi sebenarnya kan mereka itu orang-orang yang sudah diberikan hidayah ilmu dan keterangan yang nyata gitu, tapi mereka lebih mencintai ketersesatan daripada ketakwaan. Kemudian yang kedua itu fitnah wanita sangat berbahaya. Kenapa fitnah wanita sangat berbahaya? Karena ada riwayat kalau yang menyebutkan kan, pertama kalau nggak salah tentang perempuan, maksudnya Homer yang dimiliki seorang perempuan yang
si orang yang paling celaka ini mau mengencerkan ya kalau nggak salah, karena terlalu pekat jadi mau ngambil air gitu. Salah satunya tuh ada juga yang kalau di yang cerita yang aku simak tuh salah satunya tentang Umu Gonam namanya kalau nggak salah. Dia kayak sebenarnya dia yang sangat nggak sukanya gitu, tapi kayak ngompor-ngomporin orang supaya si Kidar bin Saud ini mau akhirnya memutuskan ya udah dia aja yang melakukan eksekusi gitu. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga itu tadi yang mungkin sudah disampaikan, hati-hati dalam menyetujui atau mendukung kemaksiatan ya. Meski bukan kita yang melakukan kemaksiatan itu, tapi kalau misalkan kayak kita, walaupun kita diam, tapi diam atas kemaksiatan itu kan, maksudnya kan sebenarnya selemah-lemahnya iman itu kan kalau misalkan dalam hati pun menolak, tapi kalau dalam hati kita mendukung kemaksiatan itu hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Terus kemudian jangan meremehkan sekecil apapun dosa. Mungkin awalnya mereka cuman karena nggak suka sama unta gitu, tapi kemudian itu berbuah menjadi mau ngebunuh unta, kemudian dieksekusi untanya, kemudian jadi membenci Nabi Soleh dan mau membunuh Nabi Soleh. Jadi sekecil apapun dosa nggak, hati-hatilah. Kemudian azab Allah itu sebanding dengan dosa yang diperbuat. Jadi kan kalau dosa yang diperbuat mereka tuh sudah tadi disampaikan ya berlipat ganda ya, maksudnya berlapis-lapis. Jadi azab Allah pun turunnya berlapis-lapis gitu. Gempa, kemudian disusul petir, kemudian disusul guntur gitu. Terus untuk senantiasa berada di gerbongnya orang-orang yang beriman. Kalau di situ disebutkan bahwa ada sekitar 2000 lebih lah orang yang selamat gitu bersama, diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Soleh. Dan kemudian senantiasa mencintai orang-orang yang menasih kita. Nah, terakhir itu tentang ini hukum berkunjung ke tempat-tempat yang diazab. Itu kan kalau misalkan dari tadi disampaikan di video itu lokasinya di Madinah, antara pokoknya sebelum Tabuk lah. Nah, memang pas tahun-tahun belakang tuh pernah lihat konten-konten orang sih kayaknya jadi populer lagi kan si Al-Ula itu ya. Nah, tapi di situ diingatkan bahwa untuk ada hadis Rasulullah yang menyampaikan bahwa kalau misalkan tentang hukum berkunjung ke tempat yang diazab gitu, maksudnya jangan datang ke sana kecuali dalam keadaan menangis gitu, atau intinya ya nggak usah datang, larangan untuk datang ke tempat-tempat yang diazab. Terus mungkin itu sih, cuma refleksinya karena terjadi bencana yang akhir-akhir ini di Indonesia ya, di beberapa daerah di Indonesia, itu sih jadi refleksi lagi. Maksudnya mungkin ini maksudnya bukan azab yang kayak kaum Samud ya, cuman memang peringatan itu tentang nggak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Tadi aku juga habis nonton video dokumenter tentang ini ya, proses kenapa sih bisa terjadi banjir gitu yang karena udah nggak ada resapan segala macam ya. Itu tentang pengingat diri kita gitu ya, sebagai khalifah kan sebenarnya tugas khalifah itu supaya orang-orang tuh makhluk lah, supaya bisa aman tentram hidup kita, dan kita tuh ditaruh di bumi tuh ya buat itu gitu. Tapi jadi jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Mungkin dari kecil hal simpel yang bisa kita lakukan gitu di rumah, tentang pengolahan sampah, buang sampah sembarangan apa gimana, terus bakar sampah segala macam itu, sama itu karena kita kan di Indonesia memang maksudnya alamnya tuh luar biasa indah, luar biasa nikmat ya Allah kasih, dan itu pengingat juga bahwa nikmat itu memang bisa sewaktu-waktu dicabut sama Allah kapanpun gitu. Dan itu kalau di ayat terakhir itu Allah nggak takut akan hal itu gitu, akibatnya gitu. Mungkin itu aja sih Teh. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan atas pemaparannya dari Mbak Nisa. Masya Allah ya, ternyata meskipun kita tidak lengkap, ternyata meski masih tersisa Mbak Okta dan Mbak Sumi, ternyata udah sampai 2109. eh Singkat saja mungkin tadi yang mau saya ulas kembali itu tadi 8 pelajaran dari kisah kaum Samud itu. Pertama terkait hidayah ilmu ya. Hidayah ilmu yang diberikan kepada kaum Samud, tapi ternyata mereka lebih memilih
fujur ya, lebih mencintai jalan kesesatan, kemudian terkait fitnah wanita yang sangat bahaya, kemudian hati-hati dalam mendukung kemaksiatan, jangan meremehkan dosa dan azab Allah sebanding dengan dosa yang diperbuat, senantiasa berada di gerbong orang yang beriman, dan hukum berkunjung ke tempat orang yang diazab ya, tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail. Ya, berikutnya agak ngebut dikit. Kita ke Mbak Okta. Silakan Mbak Okta. Segala khairan Teh Ai atas kesempatannya. eh Sebenarnya yang terakhir ini memang nggak dapat apa-apa ya. Sudah disebutkan semuanya ya. Eh jadi cuman mungkin saya sampaikan ke sedikit kesimpulannya antara relevan apa signifikansi kaitannya itu kenapa sih disebutkan dikisahkan apa tentang kaum Samud itu kepada kaum apa Quraisy ini ya karena apa mereka itu hampir sama gitu posisinya. Maksudnya posisi membangkangnya kaum Quraisy kepada ajakan Rasulullah ya ketika kaum Samud juga meminta mukjizat dan diberikan mukjizat unta dan kaum Quraisy pun juga meminta bukti-bukti dan diberikan bukti berupa ayat-ayat dari Allah tetapi mereka tetap em, menolak itu ya itu pun sama-sama intinya karena kesombongan mereka ya kesombongan itu kalau dari kaum Samud itu karena mereka kuat makmur kemudian mereka itu mempunyai kemampuan untuk memahat gunung ya yang saya juga baru tahu dari kisah yang disebutkan itu bahwa kaum Samud itu umurnya itu panjang-panjang. Jadi sampai mereka itu kenapa sih mereka sampai memahat gunung-gunung itu ya karena saking umurnya panjang, rumah yang mereka di daratan itu yang dengan mungkin dengan kayu atau apa itu udah lapuk. Jadi mereka akhirnya pun memahat gunung-gunung itu ya. Jadi mereka itu udah dikasih sama Allah kemampuan itu tapi mereka sombong karena mereka itu merasa memiliki ilmu. Kemudian kalau yang dari kaum Quraisy itu mereka itu memiliki kekuatan sosial dan apa? Maksudnya mereka itu kan penguasa, mereka mempunyai kedudukan ya, kedudukan yang lebih di antara kaum-kaum lainnya yang sudah kita tahu disebutkan yang pernah kita bahas di surat Quraisy itu yang menunjukkan apa kelebihan-kelebihan dari kaum Quraisy itu yang akhirnya mereka timbul kesombongan itu dan yang menyebabkan mereka menolak apa yang salah dari Rasulullah. Kemudian hawa nafsu ini sebagai akar pembangkangan. Jadi ketika kaum Samud itu mengikuti orang yang tadi durhaka secara kolektif itu kaum Quraisy pun juga mengikuti pemuka-pemukanya. Jadi ajakan dari Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi penolakannya mereka itu kebanyakan bukan karena dalilnya lemah dan sebagian dari mereka pun seperti contohnya itu kayak penyair yang paling pintar atau yang paling top di sana itu sebenarnya itu sudah tahu tentang keagungan, tentang betapa indahnya ayat-ayat di Al-Quran, betapa itu tidak bisa oleh siapapun dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Tapi endingnya itu dia tetap juga menolak itu karena akibat kesombongannya, karena dia menolak eh, karena ego dan kepentingan yang dunia yang dia miliki. Kemudian salah satu fakta itu eh, jadi kedekatan geografis sejarah antara kaum Samud dan kaum Quraisy ya. Mereka itu kan sama-sama dari Jazirah Arab. Kaum Samud dikenal telah mendiami bagian utara wilayah Hijaz di Jazirah Arab, sebuah daerah yang sekarang dikenal sebagai Madain Saleh. Nah, wilayah ini berada di jalur perdagangan utama yang dilalui oleh kaum Quraisy Mekah dalam perjalanan mereka menuju Syam. Jadi, kaum Quraisy ini sering melewati reruntuhan itu dan melihat bukti-bukti bahwa ada kaum yang sudah dihancurkan oleh Allah, bukti nyata begitu ya, ada ini apa buktinya itu tapi mereka ya tetap aja sama gitu loh jadi akhirnya mungkin eh,
sama Allah diperingatkan lagi. Sebenarnya ya banyak banget ya Allah itu memperingatkan kaum Quraisy, bahkan apa memperingatkan Abu Jahal pun itu pun dengan lemah lembut pada awalnya di surat Al-Alaq itu kan ya, dikasih peringatan lembut terus dikasih tahu lagi. Maksudnya ya itu sih, padahal mereka itu udah sering kali melewati, udah tahu ceritanya, udah melihat secara visual ya tentang kehancuran kaum itu, tapi ya karena itu tadi balik lagi karena em, hawa nafsu itu, tentang ego mereka itu, akhirnya mereka menolak itu. Terus kemudian ini juga bentar. Kisah kaum Samud dan juga kaum Ad itu apa menunjukkan tentang apa memperkuat pesan sentral Islam tentang tauhid dan bahaya syirik ya, itu yang juga dilakukan oleh kaum Quraisy itu, yang mereka tidak lagi mengesahkan Allah karena mereka menambah tambahan Tuhan, berhala-berhala lain yang disembah. Kemudian secara keseluruhan, kisah kaum Samud berfungsi sebagai cermin historis bagi kaum Quraisy, menunjukkan bahwa tidak ada kaum yang kebal terhadap keadilan ilahi yang jika mereka memilih jalan kesesatan. Nah, jadi mereka itu kaum Quraisy itu kan ada ini ya, mereka itu kan merasa aman karena dulu pernah diselamatkan oleh Allah dari yang peristiwa apa pasukan bergajah gitu ya. Jadi itu juga menekankan kepada mereka bahwa meskipun kamu tuh juga udah di apa selamatkan oleh Allah, diberikan banyak kelebihan oleh Allah, tapi ya jangan melebihi batas gitu, jangan melampaui, karena ini loh contohnya, ini kaum Samud itu seperti ini, dan diharapkan dari situ itu muncul eh, kesadaran dari mereka, dan mereka pun akhirnya mau mengikuti ajaran Rasulullah, walaupun apa itu pun juga perlu waktu yang sangat lama ya hingga terjadinya Fathu Makkah itu. Nah, yang jadi kadang itu kenapa sih kok kaum Quraisy itu tidak dihukum sama Allah, tidak diazab sama Allah sebagaimana yang yang diberikan kepada kaum Samud, padahal misalnya istilahnya levelnya itu sama ataupun bahkan kaum Quraisy itu lebih ya, karena mukjizatnya yang diberikan kepada Rasulullah itu kan banyak kan ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah diturunkan pada saat beliau masih di Mekah itu kan banyak, dan itu sebagian besar kan diingkari, seluruhnya kan diingkari oleh orang kafir. Kenapa mereka tidak di apa diazab begitu ya, karena ya memang sunatullah, dan itu sudah disebutkan di surat Al-Anfal, Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Namun pun mereka bukan berarti tidak dihukum Allah, mereka juga dihukum Allah dengan beberapa kekalahan. Jadi hukumannya itu tidak langsung yang diazab hilang musnah itu seperti yang kaum-kaum terdahulu. Jadi mereka ada hukuman seperti kalah peperangan, terus akhirnya nanti pun juga kalah total di Fathu Makkah itu kan mereka kehilangan kekuatan mereka itu ya, dan eh, yang nanti endingnya itu azab di akhirat. Nah, kemudian sudah itu saja. Ini sebagian besar sudah disampaikan teman-teman. Mohon maaf kalau hanya sedikit yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Mbak Okta atas pemaparan insight-nya. Eh, Memang begitu ya, kalau di akhir-akhir tuh kebagiannya sedikit ya karena udah kehabisan sama yang lain-lain. Tapi sebenarnya jadi lebih enak ya, tinggal memaparkan insight-nya aja. Dan tadi satu insight pentingnya itu adalah yang mungkin belum disampaikan sama teman-teman sebelumnya adalah bahwa terkait Allah itu Sang Maha Adil ya, Sang Maha Adil terhadap siapapun gitu ya, terhadap manusia yang dari suku atau dari kaum manapun gitu ya. Ya tidak ada itu istilahnya misalnya kalau misalnya ada yang merasa manusia pilihan Allah, manusia pilihan Tuhan gitu ya. Ya itu semuanya sama ketika misalnya sekalipun misalnya ia
katakanlah merasa dirinya karena ada ayat atau misalnya ada ucapan dari Nabi sebelumnya bahwa mereka merupakan manusia pilihan, tapi ketika misalnya mereka memilih jalan fujur, ya tetap aja Allah timpakan hukuman atasnya. Apakah itu hukumannya di dunia ataupun nanti di akhirat, pasti akan ada gitu ya hukumannya. Termasuk juga tadi kan hukuman untuk kaum Quraisy yang mungkin memang tidak ditimpakan sebagaimana azab yang ditimpakan kepada kaum Samud ya, tapi tetap semuanya nanti di akhirat pasti akan ada hukumannya untuk mereka gitu. Ya, tersisa satu lagi Mbak Sumi, silahkan. Teman rahib sudah kehabisan ini sebenarnya udah gitu ditambah lagi tidak belajar gitu ya. Belajarnya nggak tuntas sampai ayat 15 gitu. Jadi walaupun sudah disampaikan sama teman-teman, saya tetap mau ngebacain gitu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti 2 kali ya Mbak Ai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyam ayat 11. Kazabat Samud bitaqwaha. Kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Soleh yang mempunyai keistimewaan dalam memahat. Dijuluki kaum pemahat gunung. Ini sebagaimana yang tertera di surat Al-A'raf ayat 74. Tatahiduna min suhuliha kusuro. Kalian wahai kaum Samud, kebiasaan kalian itu membuat istana di tanah yang datar. Dan kebiasaan kalian adalah memahat bukit untuk dijadikan rumah. Nah, bukit-bukit yang mereka jadikan rumah itu sampai sekarang masih ada ya, masih jadi bukti yang nyata gitu. Nah, lama apa namanya kebiasaan ini yang apa ya, jadi kayak kurang tantangan gitu. Yang tadinya memahat di tanah yang datar, mereka kemudian memahat apa namanya memahat gunung. Nah, pekerjaan untuk memahat gunung-gunung ini butuh keahlian, kecerdasan, dan kekuatan serta pengetahuan. Nah, segala kelebihan yang dimiliki oleh kaum Samud ini memicu mereka untuk mengingkar kepada nabinya. Nah, sehingga mereka melampaui batas dengan kekuatan, ilmu, dan kecerdasan yang mereka miliki. Tadi udah disampaikan ya sama Mbak Silmina. Ulama kita berkata bahwa melampaui batas adalah salah satu penyakit yang menyebabkan seorang ingkar kepada Allah. Manusia itu ada batasnya, sudah seharusnya mengikuti aturan Allah. Jika tidak ikut aturan dan lupa sebagai manusia, maka kita sudah melampaui batas. Tadi juga sudah disebutkan kalau melampaui batas itu ada macam-macam pemicunya. Yang pertama tadi kekuasaannya. Ini di sini dicontohkan seperti Fir'aun yang merasa berkuasa atas Mesir sampai mengatakan kalau ia adalah Tuhan yang paling tinggi. Nah, yang kedua melampaui batas dengan kekuatannya, yaitu seperti yang dicontohin di sini kaum Samud dan kaum Ad. Nah, yang ketiga melampaui batas dengan kekayaan. Di sini dicontohkan seperti Korun, gitu. Terus yang ayat 12-nya Idimba Aspoha, kisah Nabi Soleh ya, dan kaumnya disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Seorang tadi udah disebutin sama Silmina, kaumnya disebutkan dalam 21 surah, merupakan kisah yang penting untuk diambil pelajarannya. Jadi walaupun antara satu surat dengan yang lainnya rinciannya itu tidak akan sama. Ada yang dirinci dengan detail, ada yang tidak detail, dan ada yang juga yang disebutkan dengan isyarat. Nah, kaum Samud ini memiliki peradaban yang tinggi. Tempat tinggal mereka saat ini antara Saudi bagian utara dengan Yordan bagian timur. Ya, sampai sekarang masih ada sisa-sisa peradabannya. Kaum Samud ini dulunya merupakan kabilah di daerah Arab. Seperti rata-rata kaum yang diutus di dalamnya para nabi, kaum ini adalah kaum yang rusak akidah, pemahaman, dan akhlak serta pemikirannya. Maka diutuslah Nabi bernama Soleh untuk membaiki kaum tersebut. Seperti itu. Yang pertama diajarkan Nabi Soleh pada kaumnya itu tauhid gitu. Sebagaimana seluruh nabi selalu mengawali dakwahnya dengan tauhid. Nah, apalagi ya? Terus yang ayat Nabi Soleh mengingatkan kenapa harus beribadah kepada Allah, karena Allah dialah yang menciptakan dari tanah dan juga menjadikan kalian bisa makmurkan bumi ini. Semoga dengan mengingat nikmat-nikmat itu hati mereka tergerak untuk beribadah kepada Allah. Allah telah memberikan seluruh kebutuhan kita di bumi, sudah seharusnya kita tunduk dan patuh pada Allah. Nih, surah Hud ayat 62. Nah,
Ini mengisahkan tentang Soleh, kamu itu sebelum ini adalah orang yang kita persiapkan untuk menjadi pemimpin kaum Samud sebagai penerus nenek moyang kita. Sekarang kamu melarang kami untuk menyembah sesembahan kami. Kemudian di surat Hud ayat ke-63, Nabi Soleh berusaha menasehati dengan lemah lembut. Seperti itu. Wahai kaumku, apakah kalian akan menerima apa yang aku ajak? Seandainya aku datangkan bukti-bukti, aku datangkan argumen yang membenarkan apa yang aku ajarkan pada kalian, apakah kalian akan menerima? Ini tadi udah dijelasin juga ya, kalau itu Nabi Soleh itu seperti kaumnya meminta bukti, Nabi Soleh kemudian berdoa gitu ya, mengiyakan gitu. Udah diceritakan tadi. Jadi seperti itu Mbak Ai. Terus tentang yang apa namanya tadi, tentang apa tentang hari-hari minum air gitu, itu juga tadi sudah diceritakan. Jadi itu aja mungkin ya Mbak Ayah. Saya tuh belajar sampai ayat 13 gitu. Karena entah kenapa pekan ini tuh 5 hari dari Senin sampai Jumat tadi tuh keluar rumah terus gitu. Alasan ya. Jadi jadinya agak kurang fokus gitu. Itu aja Mbak Ayah mungkin ya, intinya mah kalau insight dari saya, sabarnya para nabi itu luar biasa gitu ya. Ujiannya para nabi juga sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi kalau kita mungkin dikasih ujian mah tidak seberapanya gitu. Jadi harus ingat aja lah kalau saya ini ya, apa namanya, hmm, Allah nggak akan nguji ciptaannya melebihi kemampuannya ya itu. Terus kalau ingat lagi ujiannya para nabi yang luar biasa seperti itu ya, dan ini mereka itu masih sangat sabar, itu masya Allah gitu. Walaupun kita bukan nabi, kita wajib meneladaninya seperti itu. Jadi ya insya Allah. Terus balik lagi ke yang ayat sebelumnya yang kita itu harus menerima kodo dan kodarnya Allah gitu. Itu aja sih Mbak Ai. Gak nyambung ya. Mohon maaf. Jazakillah khairan Mbak Ai. Wah, iya kita jasa khairan Mbak Sumi. Nggak apa-apa Mbak. Emang kalau di akhir-akhir tuh tadi Mbak Okta juga mungkin agak kebingungan ya karena banyak yang sudah disampaikan. Tapi ya nggak apa-apa. Setidaknya sudah menyampaikan hasil belajarnya. Tadi yang Mbak Sumi sampaikan insight utamanya adalah terkait bagaimana para nabi menyikapi ujiannya, ujian dakwahnya terutama ya. Ya mungkin kita juga berada di level yang meski berada di level yang berbeda ya sama ya. Kita diberikan Allah ujian dalam apapun ya, dalam konteks apapun misalnya entah di keluarga, entah di masyarakat gitu ya. Bahkan yang terutama ya tentu ujian menghadapi hawa nafsu ya pastinya ya. Dan kita ya balik lagi kayak yang kemarin disampaikan bahwa kita ada potensi untuk mengarah pada dua hal ya, apa kita milih takwa atau fujur gitu ya. Ya, mungkin sudah semuanya menyampaikan insight. Kita sisakan 2 menit, barangkali ada yang mau disampaikan dari Mbak Rini dulu mungkin, silahkan. Barangkali ada bocoran terkait ini kan pertemuan terakhir di season ini ya. Untuk season berikutnya, mungkin kita bertanya-tanya nih apakah akan barengan lagi atau dipecah lagi atau gimana gitu. Barangkali ada bocoran. Enggak, Pak. Enggak, enggak ada bocoran apa-apa. Gak tahu anteng-anteng aja di grup pengurus itu. Saya juga saya juga belum ini sih. Cuma ya insya Allah di rolling ataupun enggak, ya semua itu ini Semoga tuh tetap jadi istiqomah ya. ya istiqomah dan justru mungkin insya Allah semua ada kebaikannya gitu. Sok bijak. Nah, ini kayaknya kemarin tuh kan ada permintaan dari Mbak Okta ya, mungkin sharing-sharing apa ya, mungkin ikut Kegiatan ya. kegiatan apa di luar RSC gitu, mungkin bisa ini gitu ya Mbak Okta ya. Ya, monggo Kalau dimulai dari Ya Bu, ya Mbak Bu. Rini ya. kalau saya kalau online ya hanya ini sama kadang ngikutin Ustadz Nadif Karyani kalau hari Rabu sama Sabtu itu kan itu bagus banget tuh soalnya cocok. Saya terapi terapi jiwa itu bagus sekali.
kalau Eh, dia. iya itu. Kemudian kalau yang lain sih saya offline ya ada. Saya masih ikut kajian tahsin karena bacaan Quran saya masih ini ya, masih belum bagus. Jadi saya ikut kajian tahsin. Terus sama ini aja gitu ikut belajar bahasa Arab cuma nyantai mode nyantai karena anu para sesepuh semua yang ikut jadi besok dikasih hari ini dikasih pelajaran fiil fa'il besok udah lupa lagi besok nambah maf'ul bih besoknya fa'ilnya lupa tapi nggak apa-apa sih dan alhamdulillah eh, kita semua tetap happy dan istiqomah apapun yang terjadi gitu. Ustaznya juga alhamdulillah sabar, sangat sabar. Jadi kalau Ustaz selalu memberi semangatnya, nggak apa-apa. Kita itu eh, motivasinya ke sini ya dalam rangka mencari karunia Allah dan ya ngikuti apa yang kita taat kepada Allah dan Rasul suruh belajar ya udah belajar gitu jadi nggak ada target mungkin ya karena kita udah tua ya nggak targetnya juga nggak muluk-muluk kayak gitu supaya dekat dengan Al-Quran aja gitu sih kalau saya itu hanya itu sih Mbak Okta nggak banyak ikut kajian mungkin yang lain silahkan. Misalkan Mbak Iin, Iya, iya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan session kali ini ya. Yang saya mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada salah kata sikap saya selama season ini. Terus terang kayaknya saya season untuk depan saya akan cuti. Jadi mungkin saya akan sementara ini tidak bergabung dulu gitu kan. Karena ada beberapa hal yang memang saya harus selesaikan gitu kan. Ini memang udah dipertimbangkan dari beberapa bulan yang lalu. Eh, ya itu tadi saya bilang ya. Tadi ya kalau saya ingat lagi pelajaran tentang unta ini gitu kan. Kadang kita minta sesuatu gitu kan. Minta sesuatu kebaikan gitu kan. Minta sesuatu pada Allah gitu. Dan di situ tuh setiap yang kita minta itu pasti ada ujiannya gitu kan. Ada ujiannya gitu. Dan kuat-kuatan kita gitu kan. Kuatan-kuatan kita untuk eh, menghadapi itu semua gitu kan. Dan terus terang saya memilih untuk off dulu sementara. Ya sebenarnya berat banget pertimbangannya agak lama. eh Sebenarnya bukan untuk mengalah pada fujurnya itu gitu, tapi ada sisi yang lainnya yang memang harus saya kuatkan dulu gitu kan, harus saya selesaikan dulu gitu kan, karena ya itu tadi saya bilang setiap ujian porsinya beda-beda, ada yang di A B C D gitu kan. Jadi benar-benar eh kalau saya pribadi kisah unta ini gitu tuh apa ya, ya untuk reminder juga kan, untuk reminder saya bahwa segala sesuatu yang kita minta itu ada ujiannya gitu kan, dan ada konsekuensinya gitu, dan kita harus ibaratnya harus berusaha dengan sebaik mungkin gitu kan. Seperti kalau kita waktu yang Nabi Nuh gitu ya, dia harus melepaskan beberapa barang yang dibuang ke lautan gitu kan. Dan aku ngerasanya aku harus membuang sesuatu hal gitu, melepaskan dulu beberapa hal gitu, karena aku harus menyelamatin ada sesuatu yang harus aku selamatkan gitu kan. Jadi memang berat gitu kan, berat bahwa melepaskan suatu belajar Al-Quran setiap pekan itu bagi saya suatu yang sangat berharga gitu, sangat penting. Tapi harus milih dari dua pilihan gitu kan, dari dua pilihan. Dan
Sudah dipertimbangkan beberapa bulan yang lalu dan ternyata sudah ada terlihat ininya apa keputusannya, ya udah seperti itu. Jadi pesan saya mbak-mbak semuanya yang masih bertahan gitu, ya kita nggak tahu perjalanan kita hidup itu nanti seperti apa gitu kan. Yang penting kita udah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin gitu kan, yang terbaik yang bisa kita mampu. Kita mohon pertolongan Allah, minta petunjuk sama Allah gitu. Kemudian kita usahakan maksimal gitu. Kadang kalau doa aja itu, doa memang utama senjata, tapi ada ikhtiar yang memang harus kita optimalkan lebih gitu kan. Itu yang pesan saya. Semoga mbak semuanya suatu saat nanti saat saya kembali lagi masih bisa ketemu mbak-mbak semuanya, Teh Ai, Mbak Sumi, semuanya saya masih bisa ketemu lagi gitu kan dengan mbak-mbak semua saat saya kembali nanti suatu saat di RSC lagi gitu. Karena kalau dulu pas saya pergi, teman-teman saya pas saat kembali teman-teman saya pada nggak ada gitu. Jadi saya berharapnya nanti saat suatu saat kembali mbak saya masih bisa ketemu mbak-mbak semuanya gitu aja. Itu ya Mbak, mohon maaf ya lahir batin, insya Allah masih tetap silaturahmi gitu kan, masih tetap silaturahmi dan semoga ya sampai kapanpun lah gitu. Ini cuma jeda, jeda saya nggak tahu jedanya sampai kapan. Emang jedanya saya nggak tahu sampai kapan, tapi ya semoga bisa cepat diselesaikan itu aja. Oke mbak-mbak semuanya, silakan mungkin mbak-mbak semuanya, semoga semuanya eh, tetap sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah selalu. Ya gitu Jadi Teh melo Ai. nih Mbak Iin. Kita jadi ikutan melo berbahasa ini mau ditinggal Mbak Iin. Mau cuti dulu. Silakan yang lain. Ada yang mau itu, yang mau nyampein eh ini apa gitu. Entah itu kegiatannya atau apa. Oh ya, kita ini udah di 2135. Mohon keikhlasannya ya. Barangkali lebih dari yang dijadwalkan. Sekiranya ada yang mau disampaikan yang lainnya dulu sebelum saya tutup ya. Nah iya, benar. Semuanya punya prioritas ya Mbak Iin ya. Semua prioritasnya masing-masing. Mungkin untuk sementara menunda lanjut dulu nggak apa-apa ya. Karena insya Allah saya yakin semua yang ada di sini pasti punya gerbong kebaikan-kebaikan lainnya. Tidak hanya di RSC ya. Silakan ada yang mau menyampaikan lagi mungkin terkait kegiatannya atau ada hal lain yang mau disampaikan secara langsung di sini. Mbak Ila, Mbak Okta, Mbak Disa, Mbak Ulfa, Mbak Silmi. Ayo silahkan. Ya, aktivitas sehari-hari. Senin pagi tasin sama kelas apa hafalan Quran Senin itu ya. Terus ini jadwal pribadi aja ya. Jadwal pribadi itu Senin, biasanya Senin juga ngumpulin tugas bahasa Arab yang udah dikasih dari Rabu sebelumnya. Jadi deadline-nya tuh Senin. Ngerjainnya hari deadline. Jadi ada dua subjek. Jadi hafalan Quran sama itu tuh Selasa ya nemenin anak homeschool ya. Tapi biasanya itu sambil nyicil PR di hari Rabunya. Rabu itu ada kelas siroh sama beberapa teman di RSC. Itu ada sekarang baru nyampe Perang Uhud. Itu awal awal tahun kita mulai baru buka ya yang siroh, fikih siroh. Jadi kita kompakan beli satu buku yang sama terus ngebahas. Tapi yang akhirnya berjalan malah kalau baca itu doang nggak cukup tuh. Jadi yang lain tuh pada kayak ngambil dari buku-buku lain ya modelan kayak kita tadabur gitu loh. Jadi mereka tuh kalau cuma baca itu dianggapnya "Ah, hari ini belum belajar gitu, Masya Allah." Apalagi kayak Mbak Samira, Mbak Sinta dari itu ya RSC grup lain aku nggak hafal. Itu dari 6 orang yang dari 7 orang 3 orang itu mengundurkan diri. Jadi alhamdulillah masih ada yang bertahan dan kita udah nyampe Perang Uhud dan aku dapetin banyak manfaat dari kelas ini
kelas Siro Fikih Siro ini. Jadi kayak pas baca juz amma itu jadi kayak kebayang gitu. Jadi lebih kayak tervisualisasi dengan jelas. Terus itu hari Rabu ya. Rabu itu juga dikasih PR bahasa Arab. Biasanya aku cuma review doang. Habis itu Kamis, Rabu juga sambil nyiapin lesson plan buat hari Kamis ngajar. Jadi aku ngajar di Al-Hadi itu di sini nama komunitasnya Al-Hadi ya nama sekolahnya. Jadi kayak PKBM gitu. Aku ngajar coding, tapi pagi biasanya bantuin anak-anak TK baca Quran, terus bersih-bersih, terus sampai rumah biasanya maghrib. Habis itu Jumat ada tahsin lagi, beda guru sama yang hari Senin. Itu pagi jam 9 sampai jam 11. Terus habis itu malamnya RSC. Sabtu BKS itu kayak Baitul Quran Salimah. Jadi kayak anak-anak anak-anak TK, usia TK atau anak-anak Muslim itu di masjid biasanya TPQ-TPQ-an jam 10 sampai jam 12. Biasanya juga sambil nyicil jualan tuh pokoknya disambi-sambi aja sih. Jadi kadang hari Rabu, hari Selasa yang di rumah itu aku sambil kadang beli bahan. Jadi dipencar-pencar. Jadi tapi sekarang nggak berani buka PO karena udah padat banget. Jadi jualannya itu sesantainya. Ibaratnya kalau hari Sabtu pergi keluar rumah tuh impas gitu kayak nggak keluar duit jajan. Soalnya itu kayak ada bazar jajanan. Jadi kayak daripada aku jualannya tuh jualan santai modenya. Jadi buat buat ngelatih diri aku juga biar konsisten sama hobi sih ya kayaknya lebih kayak healing. Aduh ini belajar mulu gitu maksudnya. Jadi hiburannya tuh baking. Hari Minggu sekarang karena lagi ada event biasanya kegiatan komunitas ya. Udah dari bulan kapan ya pokoknya hari Sabtu Minggu tuh kayak jarang banget di rumah. Ya beresin ini anak-anak latihan buat pentas minggu depan acara kode Islam. Jadi anak-anak ini biar kayak tampil bacain Quran atau ada penampilan kayak gitu nemenin hari Minggunya. Begitu padat banget. Iya, kemarin sampai pinggangnya kecetit. Soalnya Desember ini ada dua event. Yang satunya itu Kode Muslim, minggu depannya langsung ada Jesus Exhibition. Jadi kayak kita pengen ngundang non-Muslim biar pada datang setiap hari satu minggu. Jadi acaranya tuh 3 minggu sampai bulan Januari. Jam kalau minggu depan itu Sabtu depannya lagi tuh jam 10 sampai jam 6 sore. Habis itu hari Minggunya jam 2 sampai jam 6 sore. Dan itu 3 minggu berturut-turut. Habis itu lanjut lagi ada winter camp. Habis itu ada bulan Ramadan. Ada Aisyah Dahlan lagi. Aduh, itu sampai saking padatnya kemarin tuh kan aku sebenarnya ikut HSI. Udah udah nandain ini mau ngerjain udah belajar udah murojaah itu kelewat jadwalnya karena salah baca jam. Jadi aku kemarin bulan kemarin miss jadi kayak dikeluarkan jadi baru aktif lagi nanti bulan depan. Makanya sebetulnya sama kayak Mbak Iin ini apalagi kemarin yang sempat telat 15 hari ya haidnya itu pertama kali kayak dalam hidup aku kayak sampai kebawa ke hormonal mungkin ya. Jadi kirain hamil aku udah berpikiran aku akan katasin, aku akan cut itu aku mau istirahat. Tapi ternyata Allah bukan hamil ya, ternyata berarti emang teguran buat aku biar bisa lebih jaga diri. Soalnya aku emang belum masukin apa ya, belum masukin self care aku kayak workoutnya tuh masih olahraganya masih on off bener-bener seadanya banget kayak gitu. Jadi kadang udah secapek itu, kadang masih doom scrolling lihat-lihat HP. Kadang kan pengen hiburan ya, tapi jadi 3 minggu terakhir tuh tidur jam 3 setengah 4 kayak nggak sehat banget ini makanya aneh banget kemarin kan ikut kelas fikih haid ya. Nah, ada beberapa kelas juga yang situasional ya kayak cuma 3 kali pertemuan gitu-gitu. Kadang aku suka ikut yang menurut aku kayak urgent kayak fikih haid. Aku ngerasa melibatnya ikut fikih lanjutan. Nah, setelah ikut fikih lanjutan udah ikut ujian. Sekarang aku baru ngalamin yang namanya istihadoh. Jadi ada darah yang harusnya nggak keluar terus keluar itu mungkin kalau kata suami mungkin kamu kecapean atau stres ya. Paling segitu aja curhatan dari saya. Sekian. Panjang banget ya. Assalamualaikum. Amin, amin. Semoga berkah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini banyak tentang itu. Silakan Pak Ustadz, jika mau konsul atau mau tanya-tanya lebih lanjut untuk ikut kelas-kelasnya Mbak Silmi bisa tanya langsung berarti ya. Silakan ada yang mau nyampaikan lagi atau gimana ini Mbak Lin?
Dilanjut di sini atau mau dilanjut di WA untuk sharing-sharingnya? Ini udah 21.45 ya. Satu, Mbak. Nah, kalau saya sih masih on point, Masih on masih ya? on fire. Kalau yang lain Mbak Okta, oh, nun jauh di sana. Oh iya, Mbak Okta. Mbak Okta. Mbak Okta Kalau Mbak, kalau mau dilanjut. udah Mbak Ai, malam. Teh Ai juga kan lagi sakit, masih kuat nggak? Oh iya, teh ainya yang Enggak, kan cuma duduk doang. Oh, Ngomong doang. Mbak Disa bilang di grup Mempersilahkan aja. yang lain aja. Iya, di grup aja. Ya, Ya, di baik. Untuk sharingnya Satunya. mungkin nanti Iya, bisa kita lanjutkan di moderatornya. grup aja ya. Iya. ya. Nanti aku sambi chatnya Baik, kita sambi. tutup saja mungkin ya. Ini Iya. gimana? Iya, ditutup aja nggak apa-apa, Mbak. Nah, tadi kok kayaknya tadi saya ngelihat pada ini siapa Mbak Okta mungkin ya yang mau foto dulu bareng atau gimana? Jadi Mbak Okta bisa. Gimana? Oh, mau Ini foto mau foto bareng? dulu nggak terakhir nih? Oh, boleh. Ya, ya. Yang fotoin siapa gimana? Ya. Di bawah tuh Gaptek nih. nggak? Gaptek. Mbak Sirmi, Hasilnya Pak. Mbak Ulfa minta tolong. Nggak Aku bisa coba tapi ya. pakai layar Lagi HP. pakai dua. Aku coba ya. Iya. Lagi pakai dua monitor. Oke, 1, 2, 3. Tuh kan nggak ke. Oh, bentar. 1, 2, 3. Oke, bisa. Gue juga barusan ini fotoin juga tapi pakai layar HP nanti tapi dikirim juga Lebar kan. banget, Bu. Senyum aku. Apa ya? Ada peserta termuda itu dua Iya, itu ada peserta peserta termuda imut-imut. nama Tambahan. Bu. Masya Allah. Ini peserta ini badal dari yang nggak hadir ini. Sebentar mas, sebentar. Ya, baik. Mungkin kita sudahi saja pertemuan malam ini. Mohon maaf dari saya atas segala kesalahan, kekurangan selama menjadi moderator, terutama ya malam ini. Entah karena kondisi, entah juga karena kesilapan saya tentunya ya. Sebelum kita tutup, kita baca istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Amin. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah semuanya. Selamat istirahat semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Zilem. Tetap semangat. Semangat. Semangat Mbak Iin. Iya, amin. Makasih ya, Mbak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.